Yang terhormat, Pemimpin Umum Wahdah Islamiyah beserta seluruh jajaran pimpinan pusat. منسق مؤسسة التنسيق الكليات الإسلامية الأهلية للإقليم الثامن سولاويسي ومالوكو وبابوا. Yang kami hormati, Koordinator Kopertais Wilayah 8 Sulawesi, Maluku, dan Papua. رئيس المجلس الأكاديمي لجامعة ستيبا الإسلامية بمكسر وسائر الأعضاء الكرام. Yang kami hormati, Ketua dan para anggota Senat Akademik Institut Agama Islam Stiba Makassar. رئيس الجامعة ووكلاءه ورؤساء الأقسام التعليمية بالجامعة. Yang kami hormati, Rektor Institut Agama Islam Stiba Makassar beserta para wakil rektor dan pimpinan program studi. أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة التدريس ومنسوب الجامعات كافة. Yang kami hormati, segenap dosen, tenaga kependidikan, dan sivitas akademika Institut Agama Islam Stiba Makassar. كما نرحب ترحيبا خاصا بأبنائنا الخريجين والخريجات وأولياء أمورهم وضيوفنا الكرام، سائلين الله تعالى أن يبارك حضوركم جميعا. Serta yang kami banggakan, para wisudawan, wisudawati, orang tua, wali, dan tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. في هذا اليوم السعيد يوم الخميس 29 من شهر صفر من سنة 1448 للهجرة الموافق لل13 من أغسطس من سنة 2026 للميلاد، نجتمع في هذا المحفل العلمي لنشهد معا حفل تخريج الدفعة التاسعة لمرحلة البكالوريوس في قسمي مقارنة المذاهب وتعليم اللغة العربية بجامعة ستيبا الإسلامية بمكسر للعام الجامعي 2025 و2026 للميلاد. بعد سنوات من الجد والاجتهاد والصبر والمثابرة في مسيرة طلب العلم، ها هو اليوم الذي تتوج فيه تلك الجهود المباركة وتكتف فيه ثمار رحلة علمية حافلة بالعطاء والإنجاز. فمرحبا بكم في هذا المشهد المهيب الذي نحتفي فيه بكوكبة من حملة رسالة القرآن الكريم والسنة النبوية، سائلين الله تعالى أن يبارك لهم علمهم وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. Fajar keberkahan menyapa hari ini, Kamis 29 Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan 13 Agustus 2026 Miladiah. Kita berkumpul bersama dalam majelis yang syarat nilai keilmuan dan kebanggaan untuk mengikuti perhelatan bersejarah Wisuda Sarjana ke-9 Program Studi Perbandingan Mazhab dan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Stiba Makassar tahun akademik 1447-1448 Hijriah 2025-2026 Miladiah. Perjuangan bertahun-tahun merajut ilmu, meniti kesabaran dalam gempuran dinamika akademik, hari ini tiba pada muaranya yang indah. Selamat datang di panggung kehormatan para pejuang Al-Quran dan As-Sunnah. أيها الحضور الكرام، الآن
ننتقل إلى الفقرة التالية من برنامج حفلنا، وهي دخول المجلس الأكاديمي للجامعة إلى قاعة الاحتفال. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya, Dewan Senat Institut Agama Islam Stiba Makassar memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk fokus ke depan. جيل الألفا مركزنا، يا جيل مهار وفخار، بتوجه عالمنا تغدو لجميع الأجيال منار. جيل الألفا مركزنا، يا جيل مهار وفخار، بتوجه عالمنا تغدو لجميع الأجيال منار. في الشاشة تعلم وبعمق، في العلم يطيب الإكثار، متغير تلحق تطويرا، متعدد فيكم يحتار، للأفضل تمضي إقداما، للوطن بناء ودثار. جيل الألفا يصحبهم جيل يعرفه الإصرار. جيل الألفا مركزنا، يا جيل مهار وفخار، بتوجه عالمنا تغدو لجميع الأجيال منار. في كل مجال نأخذهم أطفال بالوعي كبار، من يبصرهم يدري حقا، من يعرفهم مجدا قد صار. أهل كي يحظوا بالألفة، أهل أن نرعى إقدار. يا رب فزدهم بك عونا، توفيقا فتحا بغمار. جيل الألفا مركزنا، يا جيل مهار وفخار، بتوجه عالمنا تغدو لجميع الأجيال منار. جيل الألفا مركزنا، يا جيل مهار وفخار، بتوجه عالمنا تغدو لجميع الأجيال منار. جيل الألفا مركزنا، يا جيل مهار وفخار، بتوجه عالمنا. النشيد الوطني الإندونيسي يعقبه نشيد جامعة ستيبا الإسلامية بمكسر. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Institut Agama Islam Stiba Makassar. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia
hiduplah Indonesia Raya. Hadirin, disilakan duduk kembali. Dari timur Nusantara bersinar cahaya, Ia Istiba Makassar mercusuar mulia, menjaga risalah, menebar hikmah, ilmu syar'i jadi suluh umat dan bangsa. Bahasa Arab kami pelajari, kunci warisan agung Robbani. Tarbiyah kami jalankan sepenuh hati, bina karakter, iman dan jati diri. Ia Istiba Makassar Jaya, pusat unggulan insan berdaya, berilmu bertakwa penuh cita untuk umat bangsa dan dunia, melahirkan generasi Robbani, berpijak kuat di bumi pertiwi, tulus mengabdi, ikhlas berjuang, membawa rahmat, merajut menang. Ia Istiba Makassar Jaya, pusat unggulan insan berdaya, berilmu bertakwa penuh cita untuk umat bangsa dan dunia. Kami bersatu dalam ukhuwah, bersandar pada Al-Quran dan Sunnah. Langkah kami teguh, niat kami bersih, mewarnai zaman dengan cahaya kasih. Ia Istiba Makassar Jaya, menjadi cahaya sepanjang masa, berilmu, berakhlak mulia, membawa Islam ke puncak dunia. Berilmu, berakhlak mulia, membawa Islam ke puncak dunia, membawa Islam ke puncak dunia. Hadirin, disilakan duduk kembali. أيها الحضور الكرام، والآن نصل إلى افتتاح الجلسة المفتوحة الاستثنائية للمجلس الأكاديمي لجامعة استيبا الإسلامية بمكسر. ويتفضل بافتتاح الجلسة سعادة رئيس المجلس الأكاديمي للجامعة فضيلة الدكتور محمد يسر أنصار حفظه الله تعالى. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, pembukaan sidang Senat terbuka luar biasa, Wisuda Angkatan 9, Institut Agama Islam Stiba Makassar, tahun akademik 1447-1448 Hijriah, 2025-2026 Miladiyah, oleh Ketua Senat Institut Agama Islam Stiba Makassar, kepada Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Yusron Ansor, LCMA, dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, sidang Senat terbuka luar biasa Institut Agama Islam Stiba Makassar dengan acara pokok wisuda sarjana ke-9 Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Mazhab, dan Fakultas Tarbiyah dan Usuluddin, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, pada hari Kamis 29 Safar 1448 Hijriah bertepatan dengan 13 Agustus 2026 Miladiyah dinyatakan dibuka.
أيها الحضور الكرام، استفتاحا لهذا المحفل الكريم بكلام الله تعالى واستمدادا لبركاته، ندعوكم إلى حسن الاستماع والإنصات لتلاوات عطرة من آيات الذكر الحكيم يتلوها الأخ نورديان شاه حفظه الله تعالى، خريج قسم تعليم اللغة العربية. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Nurdian Syah SPD, alumni program studi pendidikan bahasa Arab, Institut Agama Islam Stiba Makassar. Kepadanya dengan hormat kami persilakan. قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
قل الله فاعبد مخلصا له ديني قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأن يبارك لنا فيما سمعنا وجزى الله الأخ نورديان شاه خير الجزاء وبارك فيه. Terima kasih kepada saudara Nurdian Syah SPD. أيها الحضور الكرام، الآن نتشرف بالاستماع إلى كلمة رئيس جامعة ستيبا الإسلامية بمكسر فضيلة الدكتور أحمد حنفي داعينيونتا حفظه الله تعالى. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Rektor Institut Agama Islam Stiba Makassar kepada Al-Ustaz Dr. Haji Ahmad Hanafi Daenyunta, LCMA, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Koordinator Kopertais Wilayah 8 Sulawesi
Maluku dan Papua yang pada hari ini diwakili oleh Sekretaris Kopertais Bapak Dr. Haji Nur Taufik Sanusi MAG hafizahullahu taala. Yang saya hormati Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah beserta seluruh jajarannya, dan insya Allah sebentar lagi akan hadir bersama dengan kita pemimpin umum Wahda Islamiyah yang sementara ini masih dalam perjalanan dari Jakarta. Yang saya hormati pengurus Yayasan Pesantren Wahda Islamiyah beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati para asatid pimpinan Institut Agama Islam Stiba Makassar, secara khusus Dewan Senat dan seluruh jajarannya, para wakil rektor, dekan, dan para kaprodi yang hari ini insya Allah akan menyaksikan prosesi wisuda yang ke-9 Institut Agama Islam Stiba Makassar. Para tamu undangan dan tentunya yang sangat spesial, para orang tua, para wisudawan dan wisudawati yang hadir bersama pada hari ini, baik yang berada di dalam ruangan dan tentunya juga sangat banyak yang berada di luar ruangan. Mohon maaf keterbatasan tempat, dan yang hadir mungkin juga secara online menyaksikan dari jauh. Dan yang sangat-sangat spesial, anak-anakku semua, para wisudawan, wisudawati Angkatan ke-9 Institut Agama Islam Stiba Makassar. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Hari ini Institut Agama Islam Stiba Makassar kembali melaksanakan satu kegiatan yang sangat membanggakan. Pada hari ini kita semua dengan izin Allah menjadi saksi atas prosesi sidang senat luar biasa Institut Agama Islam Stiba Makassar dengan agenda wisuda angkatan ke-9 fakultas dari prodi perbandingan mazhab dan 108 dari prodi program studi pendidikan bahasa Arab. Dan secara spesial khusus untuk para wisudawati program studi pendidikan bahasa Arab, ini merupakan angkatan yang pertama. Pencapaian-pencapaian ini sekali lagi patut untuk kita syukuri. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Institut Agama Islam Stiba Makassar dengan segala kekurangan dan kelemahan yang kami rasakan selalu ada, dengan dinamika tantangan yang luar biasa. Alhamdulillah tetap eksis 3 program studi. Insya Allah tahun depan selain perbandingan mazhab yang merupakan anak tertua kami, yang insya Allah
Anak pertama itu spesial terus. Yang insya Allah akan terus kita kembangkan. Bahkan mudah-mudahan tahun depan ya, S2 kita, ya, perbandingan mazhab, ya, sebagai informasi, ini program studi magister S2 perbandingan mazhab, inilah ya seperti yang kita sampaikan, program studi pertama S2 perbandingan mazhab di seluruh Indonesia. Ya. Dan insya Allah ya, selain perbandingan mazhab dan hukum, pendidikan bahasa Arab, insya Allah tahun depan kita juga akan melahirkan sarjana, wisudawan, wisudawati insya Allah dari program studi hukum ekonomi syariah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pencapaian-pencapaian ini tentunya dengan izin Allah, taufik dan hidayahnya merupakan hasil ikhtiar dari semua elemen, dari semua pemangku kebijakan dan para pelaku lapangan yang berjuang, berkolaborasi dalam mengembangkan institusi yang kita cintai ini. Dan insya Allah sesuai dengan harapan kita dan cita-cita kita bersama, setelah pencapaian kita sampai pada tingkatan institut, maka kita berusaha dan berikhtiar pada tahun 2027 insya Allah kita akan berusaha untuk alih status biiznillah menjadi universitas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah-langkah kita. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini izinkan saya mewakili seluruh sivitas Akademikas Institut Agama Tiba Makassar, secara khusus kepada Kopertais yang telah memberikan pembinaan, yang telah bersama-sama ya, melakukan pembinaan kepada institusi ini, dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Titip tiba belum punya lektor kepala, dan insya Allah mudah-mudahan setelah itu guru besar ya, insya Allah guru besar. Mudah-mudahan wisuda yang akan datang sudah ada yang kita sebut prop ya, biiznillah insya Allah ya. Ya, bukan untuk membanggakan gelar, tapi itulah ciri khas institusi pendidikan tinggi. Ya, rasa-rasanya belum sah kalau belum ada guru besarnya. Ya. Ya. Tapi tentunya dengan dukungan para guru kecil, ya, yang masya Allah jumlahnya lebih banyak. Ya. Yang kedua, tentunya kepada Yayasan Pesantren Wahda Islamiyah, terkhusus Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah yang atas taujihat ya, arahan kepada kita semua sehingga institusi ini dapat berjalan sesuai dengan arah rel yang ditetapkan oleh organisasi Wahda Islamiyah. Ya, dan insya Allah pada prosesi wisuda kali ini, ya, ini kita rangkaikan secara resmi pelepasan ya, para wisudawan wisudawati kita sebagai alumni yang sekaligus insya Allah sebentar dalam prosesi wisuda akan mendapatkan amanah tempat pengabdian, dan ini merupakan komitmen kita. Ya, komitmen kita. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian,
terutama kepada para orang tua, alumni Institut Agama Islam Stiba Makassar, bisa dikatakan semua alumninya itu terserap, berdampak. Dan insya Allah dampaknya dampak positif. Ya. Karena insya Allah sesaat setelah diwisuda langsung mendapatkan amanah penempatan dan pengabdian. Dan itu kita menjadikan sebagai ciri khas institusi. Ya. Ciri khas institusi yang mudah-mudahan tetap kita pertahankan dan bahkan kita tingkatkan pada masa-masa yang akan datang. Ada penempatan, ada pengabdian, di mana di tempat itulah ya para wisudawan wisudawati akan mengamalkan ilmu, skill, keahlian, khibrah, pengalaman yang didapatkan selama menjadi mahasiswa dan mahasiswi di kampus yang tercinta. Kepada para asatid dan ustadzat, para pengelola, syukran, jazakumullahu khairan atas kolaborasi yang baik, dedikasi dan kontribusi yang maksimal terhadap lembaga perjuangan kita. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan membalas ya, kita secara institusi belum mampu memberikan yang terbaik untuk antum dan antunna semua, para sahabat, asatid dan ustadzat. Kita ada di sini karena semangat perjuangan kita ada di sini karena kepedulian kita kepada anak-anak kita. Kita ada di sini karena kita ingin menatap Indonesia lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Dan semua itu tidak ya selalu kita tanamkan, tidak selalu harus dinilai dengan materi. Kebersamaan antum bersama dengan kita merupakan modal yang besar, modal yang kuat, yang insya Allah dengan izin Allah kita akan lebih baik, lebih maju pada masa-masa yang akan datang. Terakhir, kepada para orang tua, selamat atas keberhasilan para wisudawan, wisudawati. Mudah-mudahan ini bagian yang insya Allah menjadi bagian amalan yang tidak terputus. Ya. Semua kita akan mati, dan salah satu aset yang terbesar yang akan mengalirkan kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala untuk kita adalah anak-anak saleh dan salihah kita. Dan mudah-mudahan para alumni kita itu termasuk dalam kategori anak-anak saleh. Kemudian secara khusus yang terakhir sekali kepada anak-anakku, ya tadi malam sudah cukup saya kira, ya tausiah. Tapi nasihat yang terakhir dalam sambutan ini bukan akhir dari segalanya. Ini awal dari pencapaian-pencapaian antum yang insya Allah akan menjadi capaian-capaian yang luar biasa. Tetap ingat, dimanapun kaki antum berada, ada satu rumah kebersamaan kita, rumah yang insya Allah tidak akan pernah pergi dari hati kita, dari tekad kita, Institut Agama Islam Stiba Makassar. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf bila ada kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam prosesi ramah tamah tadi malam dan hari ini di acara wisuda. Barakallahu fikum wa waffaqakum lima yuhibbuh wa yardah, innahu sami'un mujib. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أسفرت أركاني كل المصاعب مثل حلم غادرت ثم مرادي. جزا الله فضيلة الدكتور أحمد حنفي دعنينتا خير الجزاء على كلماته القيمة. بارك الله في علمه وعمله ونفع به الإسلام والمسلمين. Terima kasih kepada Rektor Institut Agama Islam Stiba Makassar. أيها الحضور الكرام، الآن يسعدنا أن ندعوكم إلى الاستماع إلى كلمة منسق مؤسسة التنسيق الكليات الإسلامية الأهلية للإقليم الثامن الذي يضم سولاويسي ومالوكو وبابوا، فضيلة الدكتور نور توفيق سانوسي حفظه الله تعالى. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya, sambutan Koordinator Kopertais dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Koordinator Kopertais Wilayah 8 Sulawesi, Maluku, dan Papua, kepada Dr. Haji Nur Taufik Sanusi MAG, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Rektor Institut Stiba Makassar beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua Harian Pengurus Pusat Wahda Islamiyah Bapak Dr. Rahmat Abdurrahman, sahabat saya. Yang saya hormati para tamu undangan yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Yang saya memuliakan para orang tua wisudawan, wisudawati yang berbahagia, wisudawan, wisudawati. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf Bapak Koordinator dan Bapak Wakor kebetulan berhalangan. Saya baru tahu kemarin kalau disposisinya ke saya. Mungkin dan ini pasti sudah merupakan takdir Allah. Kenapa? Kalau tidak salah, ingat 2 tahun lalu terakhir saya menghadiri wisuda Stiba. Waktu itu saya bilang bahwa pertama, Stiba ini dari 70 perguruan tinggi dalam koordinasi Kopertais Wilayah 8 Sulawesi, Maluku, dan Papua. Saya katakan waktu itu adalah merupakan salah satu perguruan tinggi yang paling sehat karena tidak pernah bermasalah. Yang kedua, juga saya sampaikan waktu itu, cuma sayang karena pada waktu itu sekalipun merupakan perguruan tinggi yang sehat, statusnya masih sekolah tinggi. Jadi saya berkata, mudah-mudahan hari ini 2 tahun lalu saya bicara, mudah-mudahan kehadiran saya pada wisuda kali ini adalah kehadiran saya yang terakhir pada wisuda Stiba yang masih dipimpin oleh ketua sekolah tinggi, dan mudah-mudahan berikutnya saya hadir dalam acara wisudanya sudah dipimpin oleh seorang rektor Institut Stiba. Omongan saya 2 tahun lalu terbukti hari ini. Alhamdulillah.
Saya mau ngomong, mudah-mudahan ini yang terakhir rektor institut, mudah-mudahan berikutnya rektor universitas. Tapi saya khawatir nanti Pak Rektor bilang masih sakit Pak Sekretaris, belum pakai bernapas baik-baik. Oleh karena itu saya hanya ingin menganjurkan bagaimana Pak Rektor dan seluruh jajarannya segera mempersiapkan instrumen untuk mengarah ke sana. Instrumen untuk menjadi universitas berdasarkan PMA nomor 15, 1. Perguruan tinggi harus memiliki 6 program studi yang terdiri dari 3 disiplin keilmuan. Kalau tidak salah, sekarang STIBA sudah memiliki 5 plus 1 pasca sarjana. Jadi kurang 1 Pak Rektor. Ada beberapa pilihan sebenarnya, tapi saya kalau bisa berharap nih, saya ingin sekali STIBA memiliki program studi PIAUD. Kenapa saya bilang begitu? Waktu ada pertemuan, ada beberapa prodi mau dialihkan ke LL Dikti, ke Kementerian Pendidikan. Di antaranya waktu itu PIAUD mau disetarakan dengan PAUD. Waktu itu saya bertanya kepada orang dari Dikti. Saya tanya, mohon maaf Pak, saya ingin bertanya, apakah pada materi PAUD ada materi di mana anak-anak kita diajarkan minimal berwudu sebelum masuk ke ruang belajar? Dia bilang tidak ada. Kalau tidak ada berarti kita berbeda. Itu yang saya sampaikan. Dan kalau harapan saya bagaimana anak-anak kita sejak dari dini itu dididik dengan cara yang betul-betul islami, maka itu menjadi fondasi dasar bagi pendidikan kita ke depan. Cuma memang biasanya Pak PIAUD itu banyak mahasiswinya nanti dari akhwat perempuan, laki-laki jarang. Karena kalau laki-laki jadi guru TK habis anaknya orang. Jadi yang akhwat itu harapan saya. Mudah-mudahan satu ini bisa PIAUD itu. Tentu saja yang lainnya pasca sarjana, alhamdulillah pas S2 PMH perbandingan mazhab dan hukum juga sudah, kalau bisa ditambah lagi. Ada hukum keluarga ya? Ada ya? Belum ada. Wah itu juga perlu. Sekarang tingkat perceraian itu luar biasa Pak. Kalau tidak segera dibimbing, saya kadang-kadang tanya, itu orang kalau mau menikah kan ada namanya apa? Penataran pranikah itu. Saya bilang, berapa lama penatarannya? Bilang 30 menit. Saya bilang, orang mau jadi ASN prajabatan 2 minggu. Padahal jadi PNS cuma sampai usia 50 tahun. Kau mau menikah sampai mati, penatarannya cuma 30 menit. Bagaimana caranya? Maka saya kira ini perlu juga. Apalagi mengkhawatirkan. Itu juga jadi opsi pilihan. Silahkan nanti dikembangkan. Saya malah menunggu ini, biasanya Oktober ada pembukaan program studi. Jadi kalau mengangguk-angguk Pak Rektor saya kejar nanti. Harus buka. Mudah-mudahan bisa karena itu persyaratan. Yang pertama itu program studinya harus 6. Yang kedua, mahasiswanya minimal 1000. Kalau ini sudah terlampaui. Berapa jumlah? Sudah lewat. Sudah terlampaui. Yang ketiga, doktornya minimal 6. Berapa doktor? Sudah banyak. Sudah lewat. Yang keempat, lektor kepalanya minimal 3. Ini belum. Karena di wilayah 8 itu
dari 70 perguruan tinggi, lektor kepalanya baru 4 orang. Maka karena memang sistemnya berbeda, bukan Kopertais yang mengeluarkan SK lektor kepala, tapi Jakarta. Dan Jakarta biasanya punya timingnya. Mudah-mudahan nanti di bulan DDI Abdurrahman Poldale di Polman, kemudian ada DDI Abdurrahman Poldale di Polman, kemudian ada Universitas Islam Muhammadiyah Ahmad Dahlan UI Adeh Ahmad Dahlan Sinjai, dan yang ketiga Universitas Islam Asadiyah Sengkang. Jadi sudah ada 3. Jadi Asadiyah, Ambok Dalle, Ahmad Dahlan. Cuma saya masih berpikir nanti kalau Stiba jadi universitas, apa namanya masih Universitas Tiba. Jadi saya kira perlu dipikirkan itu, karena rata-rata dari 3 ini nama tokoh semua. Jadi mungkin tokohnya organisasi Wahdah Islamiyah siapa yang bisa diabadikan. Ya itu nanti silahkan dibicarakan. Itu persyaratannya, saya kira tinggal sedikit, tinggal lektor kepala dan membuka satu program studi. Saya tunggu proposalnya untuk kita buatkan rekomendasi khususnya pada akhir tahun ini. Yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat hari ini Bapak Rektor dan seluruh jajarannya telah berhasil menunaikan amanah mendidik anak-anak kita hingga menjadi sarjana. Berbahagialah orang-orang yang diberi amanah dan senantiasa mampu menyelesaikan amanahnya dengan baik. Yang ketiga, saya ingin mengucapkan selamat juga kepada para orang tua wisudawan, wisudawati. Hari ini anak-anaknya sudah selesai, sudah sarjana, artinya kewajiban orang tua menyekolahkan anaknya sekurang-kurangnya sudah terpenuhi pada tahap sampai menjadi seorang sarjana. Saya kira sarjana menjadi standar modal dasar bagi anak-anak untuk menjadi seorang manusia dewasa yang mandiri. Dan yang terakhir, bagi adik-adik wisudawati, kalau masih ada kesempatan, lanjutlah. Tapi kalau misalnya kalau misalnya pun tidak memiliki kesempatan untuk lanjut karena ada beberapa faktor dan lain hal, saya hanya ingin menyampaikan bahwa belajar kadang-kadang tidak mesti melalui bangku kuliah. Bacalah Al-Quran selalu, karena dari situ Allah akan mencurahkan ilmunya bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, sekalipun bukan melalui bangku kuliah. Dan terakhir, saya ingin menitipkan satu ayat yang selalu saya sampaikan dalam setiap acara wisuda. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Dalam ayat ini digarisbawahi, Allah mengedepankan orang yang beriman, lalu orang yang berilmu. Kalau dalam ulumul Quran, saya kira dalam kaidah bahasa Arab juga ada namanya metode at-taqdim wa at-ta'khir. Mengapa Allah mengedepankan orang yang beriman, lalu orang yang berilmu? Karena di mata Allah, orang yang imannya baik, orang yang akhlaknya baik, orang yang moralnya baik, sekalipun ilmunya tidak terlalu tinggi, di mata Allah masih lebih mulia dibandingkan orang yang ilmunya tinggi, gelarnya banyak, tapi akhlaknya jelek, moralnya jelek, dan imannya tidak baik. Hari ini adik-adik sudah mendapatkan ilmunya, ditandai dengan gelar yang menempel pada namanya. Tapi jangan lupa untuk selalu memiliki akhlak, moral, dan iman yang baik. Salah satu contohnya nanti kalau pulang dari acara wisuda, bagi yang masih lengkap kedua orang tuanya,
Jangan ada orang lain yang Anda cari kecuali kedua orang tua. Karena Anda bisa tampil gagah hari ini, tampil luar biasa hari ini dengan toganya, tidak lain dan tidak bukan karena doa dan kerja keras kedua orang tuanya. Sebelum saya mengakhiri, sekali lagi saya sampaikan syairnya seperti 2 tahun lalu. Karena syair ini akan selalu saya sampaikan setiap acara wisuda, sebagaimana senantiasa disampaikan ayah saya kepada saya. Bunyinya bahasa Makassar. Anatea komalandre nikatuo kasiasi lompo poko salang lanubala sakatene. Hai anakku, jangan bersedih, sekalipun mungkin kalian dibesarkan oleh orang tua yang kurang mampu. Kelak kalian dewasa, balaslah mereka, bukan dengan pangkat dan jabatan yang tinggi, bukan dengan harta yang menjulang, tetapi dengan akhlak dan budi pekerti yang mulia. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada berkahnya. Dan sekali lagi, kalau sudah pembukaan program studi baru, maka saya pastikan orang yang pertama saya telepon adalah Bapak Rektor Stiba terkait pengusulan penambahan program studi baru. Itu penegasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ilahi, ya ilahi, ya ilahi, ya نقدم لفضيلة الدكتور نور توفيق سانوسي جزيل الشكر على كلماته القيمة. بارك الله في علمه وجزاه خير الجزاء. Terima kasih kepada Sekretaris Koordinator Kopertais Wilayah 8, Sulawesi, Maluku, dan Papua. أيها الحضور الكرام، ها قد بلغنا الآن أبرز محطات هذا الحفل الكريم وأحد أكثر لحظاته بهجة وانتظارا، ألا وهي مراسم تخريج الدفعة 9 من خريجي جامعة ستيبا الإسلامية بمكسر. وتستهل هذه المراسم بقراءة قرار رئيس جامعة ستيبا الإسلامية بمكسر، يتلوه فضيلة الدكتور صلاح الدين غنتون حفظه الله تعالى، وكيل رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya, prosesi wisuda sarjana ke-9, program studi perbandingan mazhab dan program studi pendidikan bahasa Arab, Institut Agama Islam Stiba Makassar, tahun akademik 1447-1448 Hijriah, 2025-2026 Miladia, dirangkaikan dengan pembacaan daerah penempatan Dai Wahda Islamiyah tahun 2026. Prosesi diawali dengan pembacaan surat keputusan Rektor Institut Agama Islam Stiba Makassar oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Agama Islam Stiba Makassar kepada Al-Ustaz Dr. Haji Salahuddin Guntung, LCMA, dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihim waqtafa atharahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, izinkan sebelum kami membacakan surat keputusan Rektor
bahwa surat ini kami akan bacakan dengan 2 sesi. Kami akan bacakan sesi pertama adalah diktum SK-nya, dan nanti untuk lampirannya akan dibacakan oleh MC, sebab lampirannya ini cukup panjang. SK ini terdiri dari 12 halaman, diktum terkait dengan keputusan di halaman 1 dan 2, dan selebihnya adalah lampiran. Sementara waktu kita terbatas. Yang kedua, juga dalam diktum ini kami akan bacakan hal-hal yang pokok saja yang benar-benar berhubungan dengan keputusan, sementara pertimbangan dan hal yang berkaitan dengan landasannya kami akan skip. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Setiba Makassar nomor 1884 tahun 2026 tentang penetapan lulusan program sarjana pada wisuda ke-9 Institut Agama Islam Setiba Makassar tahun 2026. Rektor Institut Agama Islam Setiba Makassar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Setiba Makassar tentang penetapan lulusan program sarjana pada wisuda ke-9 Institut Agama Islam Setiba Makassar tahun 2026. Ke-1, menetapkan nama-nama mahasiswa yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai lulusan program sarjana wisudawan wisudawati pada wisuda ke-9 Institut Agama Islam Setiba Makassar tahun 2026. Kedua, lulusan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 berhak menyandang gelar akademik A. Sarjana Hukum, SH bagi lulusan program studi perbandingan madhab Fakultas Syariah dan Hukum, dan B. Sarjana Pendidikan, SPD bagi lulusan program studi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Usuluddin. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Makassar pada tanggal 28 Safar 1448 Hijriah bertepatan dengan 10 Agustus 2026 Miladiah. Rektor tertanda Ahmad Hanafi Dain Yunta. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampiran Keputusan Rektor Institut Agama Islam Setiba Makassar nomor 1884 tahun 2026 tentang penetapan lulusan program sarjana pada wisuda ke-9 Institut Agama Islam Setiba Makassar tahun 2026. Daftar nama lulusan program sarjana pada wisuda ke-9 tahun 2026 Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Mazhab. Kepada Dewan Senat, dengan hormat dimohon berdiri. Nomor urut 1, Farid Ubaidillah Syihab SH, Predikat
amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Sedenreng Rapang. Muftiyatul Mawaddah SH, predikat amat baik. Penempatan MWC Somba Opu Kabupaten Goa. Joko Ferianto Putra Setiawan SH, predikat istimewa. Penempatan DPLN DPP Wahda Islamiyah. Bese Nurul Husna SH, predikat istimewa. Penempatan MWC Waras Selatan Kota Palopo. Muhammad Lutfi SH, predikat istimewa. Penempatan Kabupaten Padang Pariaman. Aisyah Hidayat SH, predikat amat baik. Penempatan MWD Kota Makassar. Muhammad Sobri Hiryanur Masalu SH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Banda Aceh. Maharani Rofi'ah Nazifa Mahdi SH, predikat amat baik. Penempatan MWD Kabupaten Bantaeng. Andi Muhammad Al-Fatih SH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Bengkulu Tengah. Mutia Amalia Sukardi SH, predikat baik. Penempatan MWD Kota Makassar. Misbahuddin SH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Siak. Nur Zamzam SH, predikat amat baik. Penempatan MWD Kota Bogor. Muhammad Reza SH, predikat istimewa. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Pasangkayu. Siti Nur Afiat SH, predikat amat baik. Penempatan MWD Kota Makassar. Ainun Akhwansyah SH, predikat istimewa. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Pekanbaru. Fatimah Mukhlis SH, predikat amat baik. Penempatan MWD Kota Gorontalo. M. Nur Alim Ilyas SH, predikat istimewa. Penempatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nur Hayuni SH, predikat amat baik. Penempatan MWW Banten. Muhammad Izul SH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Toli-Toli. Mutmainna Nur Hidayah SH, predikat amat baik. Penempatan Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Rahmadi Liarian SH, predikat amat baik. Penempatan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Qurratul Ain. Ruqayyah SH, predikat amat baik. Penempatan MWD Kota Makassar. Yahya Khairi SH, predikat istimewa. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Halmahera Selatan. Siti Nurul Amalia SH, predikat amat baik. Penempatan Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Muhammad Irham SH, predikat
amat baik. Penempatan DPW Wahda Islamiyah Kepulauan Riau. Muskiatus Soleha SH, predikat istimewa. Penempatan Institut Agama Islam Stiba Makassar. Husaimin SH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Tanah Bumbu. Gaida Khairun Nisa Amam SH, predikat istimewa. Penempatan Institut Agama Islam Stiba Makassar. Muhammad Naufal Darmawansyah SH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Tangerang Selatan. Nirwana SH, predikat istimewa. Penempatan MWD Kabupaten Kolaka. Amar Ma'ruf Mustafa SH, predikat istimewa. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Wakatobi. Miftahul Khairani SH, predikat istimewa. Penempatan MWD Kota Parepare. Ammar Abdul Muhaimin SH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nur Fauzia SH, predikat istimewa. Penempatan MWD Kota Makassar. Musaddiq MSH, predikat amat baik. Penempatan Kantor Pusat Wahda Islamiyah. Rofila Jamil SH, predikat istimewa. Penempatan MWD Kabupaten Jeneponto. Muhammad Fasil Said SH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Maros. Vivit Alfiana Putri SH, predikat amat baik. Penempatan MWD Kabupaten Bulukumba. Ahmad Mulyadi SH, predikat baik. Penempatan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Raudatul Huffaz. Wahana Sahwa SH, predikat istimewa. Penempatan MWD Kabupaten Halmahera Tengah. Fatur Rahman SH, predikat amat baik. Penempatan DPW Wahda Islamiyah Kalimantan Utara. Rosmawati SH, predikat istimewa. Penempatan MWD Kota Tidore Kepulauan. Muhammad Raihan SH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Tegal. Sarah Az-Zahra SH, predikat istimewa. Penempatan MWD Kabupaten Bone. Muhammad Alif Ramadan SH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Minahasa. Zahida Rionawita SSH, predikat istimewa. Penempatan MWD Kabupaten Wajo. Abad Khalid Fatur Rahman SH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Tasikmalaya. Fatiyatul Fadliya SSH, predikat istimewa. Penempatan MWD Kabupaten Poso. Salwan Fatahar SH, predikat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Bombana.
Ilma Mutmainnah Hasbi SH, predikat istimewa, penempatan Institut Agama Islam Setiba Makassar. Muhammad Yahya SH, predikat amat baik, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Tapin. Heriani SH, predikat istimewa, penempatan MWD Kota Tarakan. Muhammad Fadil Lampau SH, predikat amat baik, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Poso. Musdalifah Latifah SH, predikat istimewa, penempatan Yayasan Ibnu Mubarak Wahda Islamiyah Kabupaten Takalar. Muhammad Al-Yazigid Muiz SH, predikat istimewa, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Sidenren Rapang. Nur Ilmi SH, predikat istimewa, penempatan MWC Polaeng Timur Kabupaten Bombana. M. Sarmin BSH, predikat istimewa, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Pinrang. Desti Jusriana SH, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Wajo. Surahmat SH, predikat amat baik, penempatan DPW Wahda Islamiyah Kalimantan Tengah. Azra Yafia SH, predikat istimewa, penempatan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Wahda Islamiyah Kabupaten Tojo Una-Una. Fadlur Rahman SH, predikat istimewa, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Halmahera Utara. Nur Afni Aziza SH, predikat amat baik, penempatan MWC Rapocini Kota Makassar. Ibnu Wahyu Al-Ayubi SH, predikat amat baik, penempatan Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. An-Nisa Al-Hasana SH, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Tojo Una-Una. Akbar Makfira SH, predikat amat baik, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Kutai Barat. Aisyah Az-Zahra Syabana SH, predikat istimewa, penempatan Sekolah Da'iyah Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Muhammad Raif HI Asaf SH, predikat istimewa, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Tojo Una-Una. Duratun Nadia SH, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Mamuju. Muhammad Ikhwan Mursadi SH, predikat istimewa, penempatan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Teti Damayanti SH, predikat amat baik, penempatan MWC Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Nuaim bin Erwin SH, predikat amat baik, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Bekasi. Siti Hasrayanti SH, predikat istimewa, penempatan MWC Bahodopi Kabupaten Morowali. Muhammad Iksan Sulaiman SH, predikat istimewa, penempatan DPLN DPP Wahda Islamiyah.
Anggraini Aulia Bulan SH, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Wajo. Muhammad Razak Abdillah SH, predikat istimewa, penempatan DPD Wahda Islamia Kabupaten Baru. Mardiana SH, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Maros. Muaz Wildan SH, predikat amat baik, penempatan DPD Wahda Islamia Kota Jakarta Barat. Yunadiyatul Afia Yusuf SH, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Kolaka Utara. Muhammad Hazmi Al-Ghifari SH, predikat amat baik, penempatan Kabupaten Aceh Utara. Tasmila Mansur SH, predikat istimewa, penempatan MWC Dapurang Kabupaten Pasangkayu. Muhammad Umar Khotob Imanul YSH, predikat amat baik, penempatan DPD Wahda Islamia Kabupaten Lebong. Livia Raharusun SH, predikat istimewa, penempatan MWD Kota Ternate. Muhammad Irfan Aldiansyah SH, predikat amat baik, penempatan DPW Wahda Islamia Lampung. Mar'atun Najiyah SH, predikat istimewa, penempatan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Anabanua Kabupaten Wajo. Muhsin Arifin Arsyad SH, predikat amat baik, penempatan DPW Wahda Islamia Jambi. Sawitri SH, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Rofie Asidik SH, predikat amat baik, penempatan DPD Wahda Islamia Kota Ambon. Hastuti Dewi SH, predikat istimewa, penempatan MWW Sumatera Selatan. Ahsan Muzakir SH, predikat istimewa, penempatan Kantor Pusat Wahda Islamia. Anita Firdayanti SH, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Pinrang. Irgi Dwi Susanto SH, predikat istimewa, penempatan Institut Agama Islam Setiba Makassar. Nurfadila Rahmat SH, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Takalar. Laode Alwibawa Muharram SH, predikat amat baik, penempatan DPD Wahda Islamia Kota Tangerang. Rana Fauzia SH, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Goa. Abu Ahmad Amin SH, predikat amat baik, penempatan DPD Wahda Islamia Kota Denpasar. Yuni Aulia Pabisi SH, predikat amat baik, penempatan Pondok Pesantren Ulul Albab Wahda Islamia Kabupaten Jeneponto. Ahmad Furqon Irianto SH, predikat istimewa, penempatan Kantor Pusat Wahda Islamia. Rini Rezkianti SH, predikat amat baik, penempatan Sekolah Dasar
Islam Terpadu Wahda Islamiyah Kabupaten Bulukumba. Muhammad Haikal Mursadik SH, predikat istimewa, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Goa. Nomor urut 100, Nurul Mutmainna SH, predikat istimewa, penempatan MWC Biringkanaya, Kota Makassar. Kepada Dewan Senat, dipersilahkan duduk sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, saya telah berada di STIBA, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab di Makassar ni. Satu pengalaman yang sungguh menarik. Saya dapati alhamdulillah ini merupakan satu sekolah ilmu Islam yang benar-benar bukan saja mempelajari tapi juga menghayati. Ada bi'ah Islamiahnya, ada suasana Islam yang saya lihat daripada Masya Allah mereka yang menjadi dosen-dosen di sini, dan juga para pelajarnya ataupun mahasiswanya yang mereka itu zahir pada perkataan mereka dan pada kehidupan yang ada di sini, mempelajari agama, mengamalkannya, mengikut apa yang diajar oleh Nabi SAW di dalam sunnahnya. Saya mengambil kesempatan ataupun ruang ini untuk mengajak ataupun menggalakkan khususnya orang-orang daripada Malaysia untuk mungkin boleh menghantar pelajar-pelajar mereka ke STIBA ini di Makassar. Saya sendiri telah datang dan saya rasa ini adalah satu pilihan yang baik untuk sesiapa yang ingin mempelajari ilmu Islam dan memperkuatkan bahasa Arabnya. Kerana bahasa di sini yang digunakan perantaranya ialah bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati STIBA ini dan kita semua akan dapat sama-sama membantu untuk membangunkannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Senat dengan hormat dimohon berdiri. Nomor urut 101, Saldi Rahim SH, predikat istimewa, penempatan Sekolah Al-Quran Inspirasi Wahda Inspirasi Zakat. Ade Safitri SH, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Sigi. Taufiqur Rahman SH, predikat amat baik, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Sragen. Husnul Khotimah SH, predikat istimewa, penempatan Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Fauzi Fauqi SH, predikat amat baik, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Jayapura. SH, predikat amat baik, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Tanah Toraja. Nurul Qalbi SH, predikat istimewa, penempatan Kecamatan Sangata, Kabupaten Kutai Timur. Husnul Hatimah SH, predikat istimewa, penempatan Institut Agama Islam STIBA Makassar. Ahmad Taufik SH, predikat istimewa, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Kolaka. Ummul Umama SH, predikat istimewa, penempatan Yayasan Pesantren Wahda Islamiyah Kabupaten Baru. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Tidore Kepulauan.
Zahra Zaskia SH, predikat istimewa. Penempatan MWC Pancarijang Kabupaten Sidenreng Rapang. Alwi Ramadan SH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Semarang. Yumna Salsabila SH, predikat istimewa. Penempatan MWC Tamalan Rea, Kota Makassar. Ardiansyah SH, predikat amat baik. Penempatan Kabupaten Gayo Lues Aceh. Sofanisa Aulia Sakina SH, predikat istimewa. Penempatan Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe. Andi Muhammad Fadil SH, predikat istimewa. Penempatan Yayasan Rumah Quran At-Taufik, Kota Makassar. Risma Amalia SH, predikat istimewa. Penempatan MWD Kabupaten Sidenren Rapang. Sirullah Achmat SH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Depok. Asriana SH, predikat istimewa. Penempatan Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Muhammad Alif Syah Fajrin Amirullah HSH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Sabang. Sapna Aulia SH, Rahmat Qabul Mahmud SH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Gorontalo. Sherlianti Ramadhani SH, predikat istimewa. Penempatan MWD Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Vito Asriawan SH, predikat amat baik. Penempatan Wahda Inspirasi Zakat. Sri Nastiti Rastra Ningrum SH, predikat istimewa. Penempatan MWD Kabupaten Bulukumba. Muhammad Ikram Ilahi SH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Seluma Bengkulu. Rahmadani SH, predikat istimewa. Penempatan MWD Kota Surakarta, Jawa Tengah. Sukarman SH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Samarinda. Nur Hidayanti SH, predikat istimewa. Penempatan MWD Kabupaten Mabuju Tengah. Nur Muhammad Rizki Ismail SH, predikat amat baik. Penempatan Kantor Pusat Wahda Islamiyah. Nazifa Afriani Akbar SH, predikat istimewa. Penempatan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Qurratu Ayun. Imron SH, predikat istimewa. Penempatan Kabupaten Boyolali.
Imron SH, predikat istimewa, penempatan Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sabrina Miftahul Jannah SH, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Kolaka. Furqon Al-Faruqi Wakijan SH, predikat amat baik, penempatan Kabupaten Pringsewu, Lampung. Sahara SH, predikat amat baik, penempatan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Anas bin Malik Sorowako, Kabupaten Luwu Timur. Abdul Rashid SH, predikat amat baik, penempatan Kabupaten Aceh Tamiang. Rizkayanti SH, predikat istimewa, penempatan Kabupaten Karawang. Muhammad Badrun Tamam I Jamut SH, predikat amat baik, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Gorontalo. Nurul An-Nisa Sirajuddin SH, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Goa. Nur Rahmat Hidayatullah SH, predikat amat baik, penempatan Institut Agama Islam Stiba Makassar. Sarfiana MSH, predikat istimewa, penempatan MWC Turikale Kabupaten Maros. Abi Sarwan SH, predikat istimewa, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Takalar. Nur Mutmainna SH, predikat istimewa, penempatan MWC Burau, Kabupaten Luwu Timur. Zulhajir SH, predikat istimewa, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Toraja Utara. Afifa SH, predikat istimewa, penempatan MWC Burau Kabupaten Luwu Timur. Muhammad Al-Kausar Rama SH, predikat amat baik, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Luwu Utara. Rahmayani SH, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Jeneponto. Abdul Ghaffar Ali SH, predikat amat baik, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Tanjung Pinang. Anisah SH, predikat istimewa, penempatan Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Lukman Al-Hakim SH, predikat amat baik, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Bintan. Fitriani SH, predikat istimewa, penempatan MWD Kota Makassar. Ahmad Saud Haris SH, predikat amat baik, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Merauke. Nur Fadila Aulia Ramadhani SH, predikat istimewa, penempatan
MWD Kabupaten Goa. Bahri SH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Buru Selatan. Yusra Maulida SH, predikat amat baik. Penempatan MWD Kabupaten Nrekang. Ibrahim Hamri SH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Sulastrit Hermawan SH, predikat amat baik. Penempatan MWD Kabupaten Nrekang. Syarif Hidayatullah SH, predikat istimewa. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Nabire. Rizky Firza Almia SH, predikat amat baik. Penempatan Kabupaten Trenggalek. Guntur Daeng Pasandrang SH, predikat istimewa. Penempatan Institut Agama Islam Stiba Makassar. Andi Sukmawati SH, predikat istimewa. Penempatan MWW Sumatera Selatan. Yarman Heru SH, predikat amat baik. Penempatan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Az-Zahra SH, predikat istimewa. Penempatan Kabupaten Subang, Jawa Barat. Asnadi SH, predikat istimewa. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Aceh Besar. Latifa Zulfa SH, predikat amat baik. Penempatan Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Muhammad Faiz Akbar SH, predikat amat baik. Penempatan Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Rumaisya Sudirman SH, predikat amat baik. Penempatan Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Azman SH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Kutai Timur. Lisa Mukhlisa SH, predikat istimewa. Penempatan MWD Kabupaten Luwu. Alwi Syihab SH, predikat amat baik. Penempatan Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Maryam binti Bahrun Nida SH, predikat amat baik. Penempatan MWD Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ahmad Sadiq Ramadan SH, predikat amat baik. Penempatan Boarding School SMP IT Waladun Soleh Kabupaten Pasangkayu. Nurul Izza SH, predikat istimewa. Penempatan MWC Tombolo Pao, Kabupaten Goa. Ahmad Akmal Ali SH, predikat istimewa. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Binjai. Alika Nur Aziza SH, predikat istimewa. Penempatan MWD Kabupaten Maros. Alif Fikri SH, predikat istimewa. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Barito Kuala.
Al-Fikra Samsuddin SH, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Goa. Abdullah Malan SH, predikat amat baik, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Ayundah Suci SH, predikat amat baik, penempatan MWD Kabupaten Bone. Muzakir SH, predikat amat baik, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Cilegon. Afifa Nur Aini SH, predikat istimewa, penempatan MWD Kota Tarakan. Andi Baharil Anwar SH, predikat istimewa, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Makassar. Wahdania SH, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Majene. Muhammad Rusdi SSH, predikat amat baik, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Luwu Timur. Zainab SH, predikat amat baik, penempatan Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Marsad Matraf SH, predikat amat baik, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Kolaka Utara. Nomor urut 200, Keisha Agustina SH, predikat amat baik, penempatan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darun Najah Sempange Kabupaten Wajo. Kepada Dewan Senat dipersilahkan duduk sejenak. Kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada pemimpin umum Wahda Islamiyah Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin, LCMA. Hadirin yang kami hormati, sembari Dewan Senat beristirahat sejenak, marilah kita menyaksikan penyerahan simbolis bantuan pendidikan du'afa oleh Bank Syariah Indonesia Maslahat kepada Institut Agama Islam Stiba Makassar, kepada Rektor Institut Agama Islam Stiba Makassar, dan Area Manajer Bank Syariah Indonesia Area Makassar, Bapak Haris Ahmadi, didampingi oleh Head of Laznas Bank Syariah Indonesia RO 10 Makassar, Bapak Ikhwan Jufri. Kami persilakan untuk maju ke panggung. بالماجستير غايتي تلقاني إني منيرة جئت هادي بشائري بمسرة هلت كما الأمزان من بعد صبر ذا مرادي أسفرا وبنوره قد أسفرت أركاني كل المصاعب مثل حلم غادرت ثم مرادي كالنعيم أتاني أبتي حباك الله كل العافية يا بهجة لي سائر الأزمان حمدا لرب فضله أحياني كالغيث بالخيرات كم أرواني بروض سطام وظل التربية بالماجستير غايتي تلقاني أمي دعاؤك للسعادة دلني
دوما بأمر المعطي الرحمن ولإخوتي فضل بكل حكايتي وبقربهم دوما أرى اطمئناني أسماء يا عزمي ومصدر قوتي. Terima kasih kami ucapkan kepada Area Manajer Bank Syariah Indonesia Maslahat dan Rektor Institut Agama Islam Stiba Makassar. Kepada Dewan Senat, dengan hormat dimohon berdiri. Nomor urut 201, Muhammad Ardiansyah SH, predikat istimewa, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Langkat. Sukmainna Al-Idrus SH, predikat amat baik, penempatan MWD Kabupaten Buol. Ibnu Yasir SH, predikat amat baik, penempatan Kabupaten Grobogan. Nur Azlin SH, predikat amat baik, penempatan Pondok Pesantren Ulul Albab Wahda Islamiyah Kabupaten Jenek Ponto. Munawwar Khalil SH, predikat amat baik, penempatan Kabupaten Kampar. Nur Hikmah Ilham SH, predikat amat baik, penempatan MWD Kota Makassar. Egil Saputra SH, predikat amat baik, penempatan Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Rahmatan SH, predikat istimewa, penempatan Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dihya Darwis Firman SH, predikat istimewa, penempatan DPW Wahda Islamiyah Aceh. Farah Zahira SH, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Bantaeng. Muhammad Fauzan SH, predikat istimewa, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Subang. Rizka Damayanti SH, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Wajo. Rusdi SH, predikat amat baik, penempatan Yayasan Mahakarya Wahda Jawa Timur. Putri Nur Akma SH, predikat istimewa, penempatan MWC Talaga Raya Kabupaten Buton. Oi Pariusi Adra Muntu SH, predikat amat baik, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nur Aisyah SH, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Jenek Ponto. Ashabul Kahfi SH, predikat amat baik, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Simalungun. Elvi Rahayu Damayanti SH, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Sidendren Rapang. Muhammad Hafiz Pratama Putra SH, predikat amat baik, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Cimahi. Rizka SH, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Maros.
M. Adam SH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Gianyar. Nahda Nur Huda Yunus SH, predikat istimewa. Penempatan MWC Galesong, Kabupaten Takalar. Andi Nur Fajriansyah SH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Sambas. Nur Aziza SH, predikat istimewa. Penempatan MWC Pancarijang, Kabupaten Sidenreng Rapang. Muhammad Fajar Saharudin SH, predikat istimewa. Penempatan Institut Agama Islam Stiba Makassar. Hilya Makhmuna SH, predikat istimewa. Penempatan Pondok Pesantren Imam Syafi'i Kota Samarinda. A. Hasbar Lukman SH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Nur Maina SH, predikat amat baik. Penempatan MWD Kabupaten Wajo. Muhammad Mirsan SH, predikat istimewa. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Musi Bayuasin. Miftahul Jannah SH, predikat istimewa. Penempatan MWC Belopa, Kabupaten Luwu. Fajar Ahmad SH, predikat istimewa. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Bitung. Nurul Mutmainna Umar SH, predikat amat baik. Penempatan Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Muhammad Al-Kaf Ashabi SH, predikat istimewa. Penempatan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Lutfia Mutiara Cahyani SH, predikat istimewa. Penempatan MWD Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Junadi SH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Biak Numfor. Nurul Ilmi Rahayu SH, predikat istimewa. Penempatan MWC Tamalan Rea Kota Makassar. Muhammad Faid Maulana HSH, predikat amat baik. Penempatan Sekolah Dasar Islam Terpadu 03 Wahda Islamiyah Makassar. Mukhlisa Tamrin SH, predikat amat baik. Penempatan MWD Kabupaten Nrekang. A. Muhammad Az-Syahir SH, predikat istimewa. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Pandeglang, Banten. Vivi Haryanti SH, predikat amat baik. Penempatan Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Muhammad Zul Islam SH, predikat istimewa. Penempatan Pondok Pesantren Wahda Islamiyah Malili, Kabupaten Luwu Timur. Adinda Masyita SH, predikat istimewa. Penempatan MWD Kota Makassar. Hasrul SH, predikat amat baik. Penempatan
DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah. Faiza Ramli SH, Predikat Istimewa, Penempatan MWD Kabupaten Bual, Sulawesi Tengah. Nur Ali Firdaus SH, Predikat Istimewa, Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Abida Ardelia SH, Predikat Istimewa, Penempatan MWD Kabupaten Goa. Nurfatli Hidayat SH, Predikat Istimewa, Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Sorong. Usratun Mutmainnah SH, Predikat Istimewa, Penempatan MWD Kabupaten Bone. Samsul SH, Predikat Amat Baik, Penempatan Kabupaten Jembrana. Anissa Fahda Husain SH, Predikat Amat Baik, Penempatan MWD Kabupaten Maros. Abdurrahman S. Yunus SH, Predikat Istimewa, Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Nurul Izzah Az-Zahra SH, Predikat Istimewa, Penempatan MWC Tombolopao, Kabupaten Goa. Muhammad Sohor SH, Predikat Istimewa, Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Bangka. Gebi Saskia SH, Predikat Istimewa, Penempatan MWD Kabupaten Luwu Utara. Sukri Kaca SH, Predikat Amat Baik, Penempatan Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Nadifa Lufiana SH, Predikat Amat Baik, Penempatan MWD Kota Palu, Sulawesi Tengah. Fatul Mujahid SH, Predikat Istimewa, Penempatan Kota Magelang. Andi Khadijah SH, Predikat Amat Baik, Penempatan MWD Kabupaten Maros. Hamzah SH, Predikat Amat Baik, Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Luwu. Husnul Khotimah SH, Predikat Istimewa, Penempatan Pondok Pesantren Imam Syafi'i Kota Samarinda. Alfiandi Tairas SH, Predikat Amat Baik, Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Badung. Patrina Sari SH, Predikat Istimewa, Penempatan Institut Agama Islam Stiba Makassar. Nur Khalis Bintang SH, Predikat Amat Baik, Penempatan Institut Agama Islam Stiba Makassar. Selviana SH, Predikat Istimewa, Penempatan Yayasan Ibnu Qayyim Wahda Islamiyah Kabupaten Bone. Andika Pratama SH, Predikat Istimewa, Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Jambi. Nur Aziza Haris SH, Predikat Istimewa, Penempatan Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Muhammad Jalaul Khotir N. Solo SH, Predikat Istimewa, Penempatan Institut Agama Islam Stiba Makassar.
Inayah SH, predikat amat baik. Penempatan MWD Kabupaten Tanah Toraja. Abdurrahman Thani SH, predikat istimewa. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Rokan Hulu. Aisyah SH, predikat istimewa. Penempatan MWD Kota Balikpapan. Mus'ab SH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Bau-Bau. Yayan Fahira SH, predikat amat baik. Penempatan MWD Kabupaten Endrekang. Muhammad Khairul Ihsan SH, predikat amat baik. Penempatan SMA Program Persiapan Kaderisasi Ulama. Anissa Tiara Muslimah SH, predikat istimewa. Penempatan Kabupaten Subang, Jawa Barat. Muhammad Nur Azizi Al-Qadri SH, predikat istimewa. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Bontang. Herlina SH, predikat istimewa. Penempatan MWD Kabupaten Bulukumba. Muhammad Raihan SH, predikat amat baik. Penempatan DPW Wahda Islamiyah Jawa Barat. Siti Hajar binti Hairun SH, predikat istimewa. Penempatan MWC Bonto Marannu, Kabupaten Goa. Dion Adraha SH, predikat istimewa. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Buton. Maudi Debi Triana ABG SH, predikat istimewa. Penempatan MWD Kabupaten Bantaeng. Muhammad Farhan SH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Bogor. Nurma Yunita SH, predikat istimewa. Penempatan MWC Kalaena Kabupaten Luwu Timur. Karunia Lestari SH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Sragen. Nastina SH, predikat istimewa. Penempatan MWD Kabupaten Mamuju Tengah. Inayah Alifia Rahmani SH, predikat istimewa. Penempatan MWD Kota Parepare. Nispar Aminullah SH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Banjarmasin. Nur Indah Ansar SH, predikat istimewa. Penempatan MWD Kabupaten Sidenreng Rapang. Arika Husna Kasia SH, predikat istimewa. Penempatan Kota Tanggerang, Banten. Muhammad Ardal Saputra F. Jimat SH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Kutai Kartanegara. Raudatul Jannah SH, predikat istimewa. Penempatan MWD Kabupaten Sidenreng Rapang. Imar Maulana SH, predikat amat baik. Penempatan MWD Kabupaten Bulukumba.
Ahmad Ansori Mustari JSSH, predikat amat baik. Penempatan Dewan Pengurus Cabang Wahda Islamiyah, DPC Wahda Islamiyah Tombolopao, Kabupaten Goa. Nini Lestari SH, predikat istimewa. Penempatan Institut Agama Islam Stiba Makassar. Andi Nurfadila SH, predikat amat baik. Penempatan Pesantren Putri Khairatun Hisan Kabupaten Sidenren Rapang. Muhammad Haikal Y. Launa SH, predikat amat baik. Penempatan Wahda Inspirasi Zakat Cabang Buru. Mutiara Lutfia SH, predikat istimewa. Penempatan MWD Kabupaten Nrekang. Nurul Syafiqo SH, predikat istimewa. Penempatan MWW Sumatera Barat. Gilang Ramadan SH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Konawe. Nur Asriana SH, predikat istimewa. Penempatan Institut Agama Islam Stiba Makassar. Nomor urut 300, Iin Nurul Fatihah SH, predikat istimewa. Penempatan MWD Kota Makassar. Kepada Dewan Senat dipersilakan duduk sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersama Ketua STIBA, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, Akhina Fadil, Ustadz Ahmad Hanafi. Saya merasa senang berada di kampus ini karena kampus ini telah memberikan pendidikan, pengajaran, ilmu-ilmu keislaman, ilmu bahasa, yang nantinya saya tentu akan berharap bahwa akan melahirkan ahlul ilmi, orang yang tafakuh fiddin, yang nantinya akan melaksanakan dakwah, menebarkan ilmu Islam kepada masyarakat luas. Dan tentunya mereka tidak hanya sekedar ahli di bidang ilmu, tapi juga akan menjadi para dai, orang-orang yang terus memberikan, mengajak kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Sesuai dengan motonya, kampus ini adalah kampus dakwah dan perjuangan. Insya Allah mudah-mudahan para asatidnya, para masyayikhnya, para dosen dan pengajarnya diberikan umur panjang, diberikan keberkahan, dan terus membimbing putra-putri Indonesia yang menimba ilmu di STIBA ini. Demikian, in uridu ila islah wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Dewan Senat, dengan hormat dimohon berdiri. Alias Andi SH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Kartina SH, predikat amat baik. Penempatan MWC Bupon Kabupaten Luwu. Nurul Husain Ba'adillah SH, predikat amat baik. Penempatan MWD Kota Tuan Maluku. Abad Rifai Talib SH, predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Ternate.
Nur Laila Wayolo SH, predikat amat baik, penempatan Kabupaten Buru Maluku. Rahmidan Hati Mumun SH, predikat amat baik, penempatan MWD Kabupaten Buol. Arham SH, predikat amat baik, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Raja Ampat. Retnowati Eka Putri SH, predikat istimewa, penempatan MWW Riau. Afiqah Humaira SH, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Maros. Muhammad Arjun SH, predikat amat baik, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Medan. Nurul Huda SH, predikat amat baik, penempatan MWD Kabupaten Goa. Anni Sapitri SH, predikat istimewa, penempatan MWD Kota Tanjung Pinang. Fakultas Tarbiyah dan Usuluddin, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Sabir Ishar SPD, predikat istimewa, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dian Islamiyah SPD, predikat istimewa, penempatan Sekolah Dasar Islam Terpadu Wihdatul Ummah Kota Makassar. Muhammad Fatona Sibali SPD, predikat istimewa, penempatan Institut Agama Islam Stiba Makassar. Rafiqo Husna SPD, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Endrekang. Fatur Rahman Muhyiddin SPD, predikat istimewa, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Jakarta Timur. Wanita Soleha SPD, predikat istimewa, penempatan MWD Kota Bogor. David Hidayat SPD, predikat istimewa, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Pesawaran Lampung. Fauzia Aulia Rahma SPD, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Sinjai. Abdul Jailani SPD, predikat istimewa, penempatan Kabupaten Manggarai Barat. Rifkotun Nisa SPD, predikat istimewa, penempatan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Babul Khair Kabupaten Bone. Hasnur Zulfikar SPD, predikat istimewa, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Kota Waringin Barat. Hijratul Jannah RSPD, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Endrekang. M. Zayyadi SPD, predikat istimewa, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Bima. Uswatun Hasanah SPD, predikat istimewa, penempatan Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Ahmad Al-Syadat Amrin DSPD, predikat istimewa, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Parigi Motong. Ince Juwana Nurjerana Najamuddin SPD, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Mamuju.
Didin Afta Tazilla SPD, predikat amat baik, penempatan Kabupaten Boyolali. Husnul Khotimah Mujahida SPD, predikat istimewa, penempatan MWC Biringkanaya, Kota Makassar. Asnadi SPD, predikat istimewa, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Tangerang. Nurul An-Nisa SPD, predikat istimewa, penempatan Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Muhammad Farid Nur SPD, predikat istimewa, penempatan Kantor Pusat Wahda Islamiyah. Yaul Izza SPD, predikat amat baik, penempatan Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Muhammad Rian Reski SPD, predikat istimewa, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Wajo. Nur Fitratun Nisa SPD, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Takalar. Irwansyah Syam SPD, predikat istimewa, penempatan Institut Agama Islam Stiba Makassar. Mila Rahmayati SPD, predikat istimewa, penempatan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Wahda Islamiyah Dayak. Imam Ridwan Hidayat SPD, penempatan predikat istimewa, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Banjarbaru. Andi Mutmainna Ihsani Jafar SPD, predikat istimewa, penempatan Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Salman Ahmad SPD, predikat istimewa, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Lebak. Sri Mardia Nur SPD, predikat istimewa, penempatan Al-Madinah Islamic School Kabupaten Maros. MH Cahya Al-Fajri SPD, predikat istimewa, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Tangerang. Andi Nabila Az-Zahra SPD, predikat amat baik, penempatan MWD Kabupaten Jeneponto. Munawar SPD, predikat istimewa, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Nur Fadia SPD, predikat istimewa, penempatan MWW Banten. Andi Muhammad Nuzul Haq SPD, predikat istimewa, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Pangandaran. Nur Handayani Febrianti SPD, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Goa. Muhammad Safli Fauzan SPD, predikat istimewa, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Kuburaya. Langi Sahrani SPD, predikat istimewa, penempatan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Umar bin Khattab Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Nurdiansyah SPD, predikat istimewa, penempatan Institut Agama Islam Stiba Makassar. Sarmila SPD, predikat istimewa,
Penempatan MWC Mario Riawa, Kabupaten Sopeng. Ahmad Idris Al-Fujro, SPD. Predikat istimewa. Penempatan DPD Wahda Islamia, Kabupaten Tabanan. Hajar, SPD. Predikat istimewa. Penempatan MWD Kabupaten Toli-Toli. Fahmi Abdul Hakim, SPD. Predikat istimewa. Penempatan Institut Agama Islam Stiba Makassar. Nur An-Nisa Rahman, SPD. Predikat istimewa. Penempatan MWD Kabupaten Toli-Toli. Muhammad Yusuf, SPD. Predikat istimewa. Penempatan DPD Wahda Islamia Kota Kendari. Siti Nafiza, SPD. Predikat istimewa. Penempatan MWD Kabupaten Tanah Toraja. Muhammad Tirsa Imola Reli, SPD. Predikat istimewa. Penempatan DPW Wahda Islamia Sulawesi Selatan. Aisyah Darwis, SPD. Predikat istimewa. Penempatan Yayasan Pesantren Wahda Islamia Kabupaten Sidenreng Rapang. Rohiman Alamsyah, SPD. Predikat istimewa. Penempatan DPW Wahda Islamia Sumatera Selatan. Indira Atika Kuratul, SPD. Predikat istimewa. Penempatan MWC Sendana Kota Palopo. Muhammad Fadil, SPD. Predikat amat baik. Penempatan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Miftahul Jannah, SPD. Predikat istimewa. Penempatan MWC Burau Kabupaten Luwu Timur. Multazim, SPD. Predikat istimewa. Penempatan Kabupaten Kepulauan Meranti Riau. Rasliana, SPD. Predikat istimewa. Penempatan MWD Kabupaten Sidenreng Rapang. Muhammad Rabiul Rahman, SPD. Predikat istimewa. Penempatan DPW Wahda Islamia Banten. Zainab, SPD. Predikat istimewa. Penempatan MWC Tamalan Rea Kota Makassar. Amiruddin Amin, SPD. Predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamia Kabupaten Lampung Tengah. Diah Dana Suari, SPD. Predikat istimewa. Penempatan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Andi Taslim Nurman, SPD. Predikat istimewa. Penempatan DPW Wahda Islamia Kalimantan Timur. Mar'atun Najia, SPD. Predikat istimewa. Penempatan MWD Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Fardiansyah, SPD. Predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamia Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Putri Lamadau, SPD. Predikat amat baik. Penempatan MWC Somba Opu, Kabupaten Goa.
Syamsurijal SPD, predikat istimewa, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Nurul Putri Ramadhani SPD, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Bone. Nur Alim SPD, predikat istimewa, penempatan Institut Agama Islam Stiba Makassar. Nur Islamiati SPD, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Nrekang. Muhammad Akmal Abdi SPD, predikat amat baik, penempatan DPW Wahda Islamiyah Jawa Barat. Ulfah Sulaiman SPD, predikat istimewa, penempatan Institut Agama Islam Stiba Makassar. Rijal Rabbani SPD, predikat amat baik, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Palangkaraya. Hesti Wahyuni SPD, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Mamuju Tengah. Fikri SPD, predikat istimewa, penempatan DPW Wahda Islamiyah Kalimantan Timur. Hilyatul Jannah SPD, predikat istimewa, penempatan MWC Galesong Kabupaten Takalar. Muhammad Fajri Saharuddin SPD, predikat istimewa, penempatan Institut Agama Islam Stiba Makassar. Maharani SPD, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Muna Barat. Muhammad Raihan Lisdianto SPD, predikat istimewa, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Waode Nur Hasanah Harun SH, SPD, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Bombana. Abdul Syamad Nasir SPD, predikat istimewa, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Bandar Lampung. Nurlisa SPD, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Nrekang. Yeyen Rias Rahmat SPD, predikat amat baik, penempatan DPW Wahda Islamiyah Sulawesi Utara. Nabila SPD, predikat istimewa, penempatan MWW Sulawesi Tenggara. Moh Alfandi Syaputra SPD, predikat amat baik, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Konawe Kepulauan. Zaizafun Salsabila SPD, predikat istimewa, penempatan Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Jamaluddin SPD, predikat istimewa, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Karimun. Nur Ashima SPD, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Kutai Timur. Ahmad Nur Fauzan Hastono SPD, predikat amat baik, penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Parepare. Nur Asia SPD, predikat istimewa, penempatan MWD Kabupaten Luwu Timur. Ruhil Jannah SPD,
Predikat istimewa. Penempatan MWD Kabupaten Bone. Muhammad Nurzal Aidi Nur SPD. Predikat istimewa. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Jakarta Utara. Khaula Ramli SPD. Predikat istimewa. Penempatan Muslimah Wahda Islamiyah Pusat. Hilal Nur Afia SPD. Predikat istimewa. Penempatan Kabupaten Serang. Muhammad Lutfi Al-Fatin SPD. Predikat amat baik. Penempatan Yayasan Wahda Merah Putih. Nurul Gozia Ismail SPD. Predikat istimewa. Penempatan Kabupaten Tulung Agung. Ratih SPD. Predikat istimewa. Penempatan MWD Kabupaten Pinrang. Fajar Hamzah SPD. Predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kota Surakarta. Nur Aisyah SPD. Predikat istimewa. Penempatan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Wahda Islamiyah Dayak. Fika Khairiyah SPD. Predikat istimewa. Penempatan MWD Kabupaten Bandung Barat. Aunur Rafiq SPD. Predikat istimewa. Penempatan Majelis Takwa Telkomsel Kota Makassar. Maharani SPD. Predikat istimewa. Penempatan MWD Kabupaten Bone. Ainun Ania SPD. Predikat istimewa. Penempatan MWC Tamalan Rea Kota Makassar. Ahmad Muzodik SPD. Predikat amat baik. Penempatan DPD Wahda Islamiyah Kabupaten Bulungan. Nur Ifra SPD. Predikat istimewa. Penempatan MWD Kabupaten Kutai, Kartanegara. Ulfa Nur Hidayanti SPD. Predikat istimewa. Penempatan MWD Kabupaten Luwu Utara. Fahrul Andika SPD. Predikat istimewa. Penempatan Institut Agama Islam Stiba Makassar. Maisarah SPD. Predikat istimewa. Penempatan Institut Agama Islam Stiba Makassar. Aditya Safitri Humalungo SPD. Predikat istimewa. Penempatan Institut Agama Islam Stiba Makassar. Rahmat Ismail SPD. Predikat amat baik. Penempatan Pondok Pesantren Tahfidul Quran An-Nail. Lira Haura Alifa SPD. Predikat amat baik. Penempatan MWD Kota Palopo. Nomor urut 420. Uswatun Hasanah SPD. Predikat istimewa. Penempatan MWD Kabupaten Sidenreng Rapang. Bertanda tangan Rektor Institut Agama Islam Stiba Makassar, Ustadz Ahmad Hanafi Dain Yunta. Kepada Dewan Senat dipersilahkan untuk duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya
Pembacaan naskah pelepasan Dai Wahda Islamiyah tahun 2026 oleh pemimpin umum Wahda Islamiyah. Kepada Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin, LCMA, dengan hormat kami persilakan. Wisudawan dan wisudawati dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah siap semua? Sekali lagi siap? Oh, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa mengharap ridho dan rahmat Allah SWT, saya sebagai Ketua Umum DPP Wahda Islamiyah dengan ini menugaskan dan melepaskan saudara-saudari yang tercantum namanya dalam SK yang telah dibacakan tadi sebagai dai dan daiyah Wahda Islamiyah yang akan bertugas di tempat yang telah disebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kekuatan dan rahmatnya buat Anda dan kita semua dalam menjalankan tugas-tugas amanah dakwah yang ada di pundak kita. Pengukuhan dan pelepasan atau penugasan selesai. Pelepasan secara simbolis. Kami mengundang dengan hormat perwakilan 3 wisudawan dan 3 wisudawati untuk naik ke atas panggung. Wisudawan atas nama Irwan Syah Syam SPD, Ihwan Mursadi SH, dan Irgi Dwi Susanto SH. Dan wisudawati atas nama Nurul Syafiqah SH, Diah Danaswari SPD, dan Nurul Husein Ba'adila SH. Dipersilakan naik ke atas panggung. Di sini, di atas. Pelosok negeri kau sambangi, ribuan langkah kau tapaki. Pelosok negeri kau sambangi, tanpa kenal lelah jemu. Sampaikan firman Tuhanmu, tanpa kenal lelah jemu. Kami persilakan kepada pemimpin umum Wahda Islamiyah untuk menyerahkan surat tugas secara simbolis. Dan untuk wisudawati akan diwakilkan kepada Ketua Muslimah Wahda Pusat, Ustazah Haja Harisatipa Abidin, SPD MPD. Hujan badai tak lunturkan azammu, raga akan terluka tak jerikan nyalimu. Fata morgana dunia tak silaukan pandangmu. Semua makhluk bertasbih panjatkan ampun bagimu. Terima kasih kami ucapkan kepada perwakilan mahasiswa, wisudawan dan wisudawati serta Ketua Muslimah Wahda Pusat. Kami persilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, amanat pemimpin umum Wahda Islamiyah kepada Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin LCMA. Dengan hormat kami persilakan. Syukran MC kita yang Masya Allah pakaiannya indah ya, suaranya juga merdu. Cuma karena terlalu lama tadi sempat ngantuk-ngantuk ya. Ya baksa, bercanda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai, yang selalu membersamai ya Wahdah Islamiyah dalam berbagai kegiatan-kegiatan ilmiahnya, khususnya di STIBA, Andre Gruta, Profesor Dr. Haji Nur Taufik Sanusi Baco, MAG, Sekretaris Kopertais Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dengan beliau ini kita punya Masya Allah hubungan yang panjang. Sejak dari Allahyarham ya ulama kita Andre Gruta di Sulawesi Selatan, Kiai Haji Sanusi Baco. Yang saya punya kesan, beliau kalau Pak Kiai Sanusi Baco Allahyarham itu sering kadang-kadang ada celetukannya bercanda, tapi dengan kewibawaan ulama. Jadi kita yang ketawa, beliau senyum-senyum. Ya. Nah, sekarang putra beliau, Masya Allah, ini pelanjut khairu khalafin li khairi salafin, insya Allah ya, pelanjut terbaik dari generasi terbaik. Senyumnya setiap ketemu langsung ya, lalu candaannya lebih renyah lagi, lebih banyak lagi, alhamdulillah. Sehingga kita tadi sambil menunggu pembacaan yang cukup panjang ya, tidak terasa karena ada saja candaan dari Prof ya. Ya alhamdulillah luar biasa. Di samping juga masukan-masukan yang diberikan kepada kita, dan beliau juga sahabat Bapak Tamsil Lindrung ya. Dan sebelum saya lanjut, saya menyampaikan salam dari Bapak Haji Tamsil Lindrung yang sebetulnya sangat ingin menyertai wisuda ini sebagaimana biasanya. Asal acara-acara di Wahdah dan teristimewa kalau di STIBA, Pak Tamsil selalu ingin hadir karena beliau sebagai ketua Dewan Penyantun ya. Dan hanya karena sekarang ini rapat MPR, sidang tahunan MPR itu akan dipimpin oleh DPD ya. Jadi ketua dan wakil ketua DPD ini bertugas terus ya, termasuk hari ini ada sidang-sidang yang mereka pimpin, maka Pak Tamsil Lindrung menyampaikan salam ya kepada kita semua dan khususnya kepada wisudawan wisudawati. Pak Tamsil menyampaikan selamat sudah menyelesaikan pendidikannya dan berharap semuanya insya Allah dapat melaksanakan dapat menjalankan ilmu yang telah dipelajari dan dapat bermanfaat sebesar-besarnya bagi diri sendiri, bagi orang tua, dan bagi masyarakat ya. Begitu pesan-pesan dari beliau. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua Senat Ustadz Yusran Ansar, Rektor IAI STIBA Ustadz Ahmad Hanafi, kemudian anggota Senat lainnya ada Sekretaris Senat Ustadz Salahuddin, anggota Senat Ustadz Rahmat Abdurrahman, sekaligus Ketua Harian DPP Wahdah Islamiyah Ustadz Nur Salam Sirajuddin, Ketua YPWI, kemudian para anggota Senat lainnya. Saya mohon maaf, saya tidak usah sebut semua ya, karena takut habis waktu yang dikasih jatah ke saya, cuma 45 menit ya, padahal biasanya 1,5 jam. Baik, hadir pula bersama kita di sini anggota DPRD Sulawesi Selatan Ustadz Haris Abdurrahman ya. Mungkin sebagian mahasiswa tidak kenal, tolong berdiri Ustadz ya, dan menghadap ke para ya mahasiswa. Ada Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah Ustadz Ikhwan Abdul Jalil. Ada siapa lagi? Ketua DPK tidak hadir ya. Kemudian ada para anggota Dewan Pimpinan Wahdah Islamiyah. Ada Ustadz Qasim Saguni. Ada Ustadz Iskandar Kato, Ketua Bidang Pendidikan. Ada Ketua Bidang Pemuda. Ada asatidzah, mohon maaf, ada dari Dewan Syariah Ustadz Bahrun Nida, Ustadz Aswanto, Ustadz Jahada Mangkar ya dari DPP juga.
Ini karena terlalu cantik anunya, jasnya. Jadi saya pangling ya. Tidak kelihatan. Dokter Samsudin ya yang di sana? Atau siapa? Sebelahnya Ustaz Swanto. Oh, Ustaz Ihsan, Masya Allah. Ya ini mata saya juga agak ini kalau jauh. Saya sebetulnya alhamdulillah kalau mata itu kata sebagian teman-teman ada kemampuan fotogenik. Saya mau uji tadi, tiba-tiba ada foto mahasiswa, alumni ya. Langsung saya ingat ini mirip Ustadz Abdul Rauf yang sekarang jadi KUA. Ya, ada kan? Ini alhamdulillah Ustadz Ikhwan jadi saksi. Saya tidak bilang betul ada yang mirip. Mohon maaf nih dari BSI. Wah, mitra kita ini luar biasa. Tepuk tangan khusus untuk BSI. Ya, alhamdulillah jazakumullah khairan. Mitra yang luar biasa baik dalam usaha-usaha maupun dalam charity ya. Dan ini hari ini BSI Maslahat. Saya dibisiki Ustadz Kasman. Ya, ini Umdatus Tiba. Ya, Ustadz Kasman Bakri menyampaikan bahwa ini sudah bantuan kedua ya. Biasanya kalau yang kedua ada yang ketiga gitu. Itu maksudnya Ustadz? Nah sebetulnya yang kedua kita berterima kasih Pak. Jadi bukan kita mau minta lagi, bukan. Ya, artinya yang kedua itu sudah cukup insya Allah. Tapi kalau Bapak kasih yang ketiga lebih banyak pahalanya. Insya Allah. Baik. Mohon maaf kalau saya tidak sebut satu persatu tapi Gubernur Wahdah ya kita sebut ya. Wali Kota Wahdah juga kita sebut ya. Yang hadir mohon maaf yang lain. Ketua WIZ yang lain saya tidak bisa sebut satu persatu. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Tentu Ustaz Kasman sudah otomatis tadi. Alhamdulillah saya sangat bersyukur pada Allah SWT bisa hadir di sini. Sebetulnya ini sampai tadi malam atau sampai kemarin masih 50-50 bisa hadir apa tidak. Ini saya bersamaan dengan undangan ke Istanbul. Ya. Dan disiapkan tiket. Untung saya bilang dari awal tidak usah belikan tiketnya, nanti saya beli. Ya, reimburse saja. Ya. Alhamdulillah saya kemarin sudah putuskan tidak berangkat ke Istanbul. Ya, karena akan ada acara muktamar Wahdah Islamiyah. Walaupun mereka bilang, Ustadz, kalau boleh 36 jam saja. Sampai dibilang begitu ya. Dia hitung dengan perjalanan hadir acara kita cuma ambil 36 jam dari waktu. Tapi akhirnya saya mengatakan tidak ya. Dan saya putuskan untuk berangkat ke Makassar menghadiri wisuda dan pelepasan ini. Karena ini sangat penting walaupun itu juga penting ya. Itu penting tetapi saya memilih yang saya anggap lebih penting ya. Karena di Wahdah Islamiyah dakwah kita sungguhnya memperhatikan antara dua hal ya. Antara formalitas termasuk hubungan-hubungan baik kepada semua pihak, membangun kolaborasi. Tetapi yang satu lagi adalah isinya. Ya, isinya adalah mereka para manusia-manusia mukmin, manusia-manusia terpelajar yang akan mengemban amanah ini dengan sungguh-sungguh. Dua hal yang kita harap menjadi kekuatan dakwah kita di Wahdah dari sisi dari salah satu sisi. Sisinya adalah sisi hubungan baik, sisi kolaborasi dengan berbagai pihak, dan sisi yang pertama adalah sisi personal, person dari orang-orang yang menjalankan dakwah ini. Sebab kalau cuma salah satunya kita akan kurang dan lemah, ya. Kalau hanya banyak kerjasama isinya tidak ada, lama-lama kita ketinggalan, ya. Sebagaimana kalau isinya bagus, tapi formalitasnya, covernya, hubungannya tidak bagus, juga tidak akan bisa mencapai tujuan yang maksimal. Kemudian untuk wisuda hari ini, saya menyampaikan selamat dari pribadi saya sekarang ya kepada semua wisudawan dan wisudawati. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Ya, jadi ini para wisudawan hari ini minimal sudah mengucapkan itu. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Sebab apa? Kita sadar ini tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini bukan akhir, tapi ini awal. Itu ucapan yang sudah sering kita dengar, ya. Sudah sering kopas. Ini awal, ini bukan akhir, tapi ini adalah awal. Apa maksudnya? Nah, saya bantu hari ini sedikit. Terjemahannya bahwa setelah ini
antum akan masuk ke 2 madrasah, ya, 2 kampus, ya, kampus masyarakat, kampus kehidupan, dan yang kedua kampus pribadi. Ya. Saya tidak usahkan yang pertama tadi, itu sudah banyak dibahas. Kampus pribadi ini saya ingin memesankan pada antum, ini saatnya untuk melihat diri antum sebagai pembelajar. Ini kalau saya bilang antum termasuk antunna ya, ya itu dalam bahasa Arab bisa begitu. Jadi melihat diri antum dan antunna, boleh juga didobel ya, sebagai pribadi-pribadi pembelajar, tidak mengandalkan kelas, tidak mengandalkan guru, walaupun harusnya tidak putus hubungan dengan guru ya sampai akhir hayat kita. Tetapi mari melihat, memandang diri, kita akan menjadi pembelajar sendiri ya, yang bukan membanggakan, bukan menyombongkan diri, tetapi rasa percaya diri. Kita sudah diberikan kunci-kuncinya oleh kampus kita, oleh para dosen-dosen, pengasuh kita. Kunci sudah diberikan. Jangan selalu berada pada posisi seolah-olah mau disuapi terus. Ya. Apalagi di zaman ini yang wasail ta'lim itu begitu mudah. Alhamdulillah. Secara khusus karena saya tidak mau panjang-panjang tentang bahasa Arab. Ya. Kita di sini jelas sekali motonya, jelas sekali hadapnya, mewujudkan pembelajar dengan keistimewaan bahasa Arab. Camkan baik-baik itu. Bukan kampus saja yang malu kalau alumninya kurang bagus bahasa Arabnya. Tapi antum juga sebagai pribadi-pribadi. Apalagi kalau ada sebagian teman-teman antum bahasa Arabnya bagus. Orang akan bilang, kok anda alumni Stiba, alumni IA Stiba tapi bahasa Arab tidak bagus. Hari ini bahasa Arab itu tidak sulit lagi. Ya, di YouTube penuh. Saya alhamdulillah juga bisa belajar sekarang ini bahasa Inggris, memantapkan lagi bahasa Inggris dari YouTube. Ya, itu yang paling penting kita punya handphonenya, ada internetnya, ada handsfree-nya, Insya Allah sangat membantu. Saya berharap seperti ini, ada inisiatif pribadi, bukan lagi karena didenda kalau bahasa Indonesia, ya, baru bahasa Arab, bukan karena dapat istilahnya dapat perhatian dan pujian dari ustadz, ya, ketika kita bahasa Arab, tapi kita dengan kesadaran sendiri. Nah, saya punya pengalaman belajar bahasa nih, ya. Kalau bercerita kan biasanya lebih suka orang ya daripada ceramah terus. Pengalaman belajar bahasa itu alhamdulillah kebanyakannya dari mendengar dulu, dan inilah sesuai teori kita. Waktu saya sebelum berangkat ke Libya, saya tidak tahu bahasa Arab itu kecuali belajar dari buku, ya. Diajar sempat oleh salah seorang Ustadz Said Abdul Samad, ya, hafizahullah, tapi cuma sebentar. Kalau tidak salah cuma kelasnya itu pertama dan terakhir, ya. Karena selesai belajar bubar kelas itu. Itu dulu zaman kami memang begitu. Mungkin Prof juga tahu itu. Susah dulu. Tapi setelah saya masuk Libya, saya selalu dengarkan kaset-kaset ceramah Syekh, walaupun saya tidak tahu maknanya. Yang alhamdulillah membentuk bahasa Arab saya. Sehingga ini mohon maaf, di mana-mana saya bahasa Arab, orang selalu bilang, Ustadz orang Saudi ya. Ya. Anta mau Indonesia, anta Saudi. Ya. Itu hanya karena kebiasaan mendengar itu. Alhamdulillah saya praktekkan lagi nih bahasa Jepang. Saya di Jepang mengajar 5 tahun, tetapi saya sulit untuk kursus bahasa Jepang. Karena ya mungkin saya kurang sukses bagi waktu. Ya. Tetapi kalau di kampus, saya tidak mau pakai bahasa Jepang karena wajib saya digaji untuk mengajar orang bahasa Arab. Jadi saya dengan mahasiswa selalu belajar. Tapi saya bisa alhamdulillah bahasa Jepang melalui internet. Ya, melalui internet, dan saya biasanya dibantu dengan menghafal idiom-idiom bahasa Jepang. Ini rahasia juga nih, ya. Menghafal idiom atau peribahasa, ya. Suatu bahasa kaum itu sangat penting, bisa bikin kaget pemilik bahasanya. Kalau saya ketemu orang Jepang lalu saya kasih tahu peribahasanya, langsung sugoi. Sugoi itu maksudnya hebat, mumtaz, ya. Sugoi. Atau dia bilang pera-pera desne. Sangat lancar, fluently. Enggak, saya bilang, cuma itu yang saya tahu, ya. Tapi itu rahasia. Ya, alhamdulillah. Jadi saya juga kadang dibantu dengan lagu-lagu bahasa Jepang. Ini masalah lagu juga itu sangat membantu untuk bahasa.
Dan kemarin kita acara talk show kebangsaan di Jakarta, dan ini alhamdulillah pertama kali Wahda bikin di Jakarta dengan sebesar itu hadir Rocky Gerung. Ya. Kebetulan kita minta Ustadz Akhwan nasyid bersama Ustadz Ambo. Nah, nasyidnya itu bangkitlah negeriku, harapan itu masih ada. Senang sekali Rocky Gerung diperhatikan. Lalu kemudian dia mengeluarkan, biasalah Rocky Gerung, mengerti ini bahasa Sanskerta atau bahasa Yunani. Keluarkan bahasa Yunani yang artinya ini, terjemahannya ya, karena saya belum hafal. Ya. Dia bilang orang yang menyanyi itu, ya, ini karena mungkin dia ambil dari istilah-istilah di Alkitab mungkin atau di mana, saya nggak tahu. Dia bilang itu sama dengan dia sudah berdoa 2 kali. Saya merenungkan, oh mungkin juga. Artinya karena dia pikir kan kita nasyid. Nasyid itu berisi doa. Ya, jadi dia pikir orang bernasyid itu doanya 2 kali. Nasyidnya dan penghayatannya. Jadi kalau dia bilang, ini yang lucunya di sini, yang lucu. Kalau nanti yang nasyid ini dia nyanyi lagi, itu berarti dia sudah 4 kali berdoa. Kan tadi bilang 1 kali nyanyi itu udah 2 kali berdoa. Kalau nyanyi lagi 4 kali berdoa, tapi jangan menggantikan sholat 5 waktu. Langsung ger semua peserta. Karena Rocky Gerung kita tidak tahu apakah muslim atau bukan. Ya kan? Tapi lahiriahnya bukan muslim kan gitu yang formalnya. Tapi istilah sholat langsung dia bilang, itu jadi kalau 1 kali nyanyi itu sama dengan 2 doa. Ya, jadi kalau nanti di penasyid ini nyanyi lagi sudah 4 doa, tapi jangan meninggalkan sholat 5 waktu dia bilang, tidak bisa menggantikan. Saya bilang sama ustadz setelah itu, saya mau coba cari jalan ini, mau cek apakah Rocky Gerung ini sudah login atau belum. Istilah anak muda nih login. Kalau belum dan berminat, saya mau tawarkan login di Istiqlal nanti, ya, di pembukaan Muktamar Wahda tanggal 22, takbir. Nah, siapa tahu takbir antum ini jadi doa ke langit, lalu kemudian sampai ke hati Rocky Gerung. Ya, yang namanya orang masuk Islam itu hidayah. Ya, ini saya nggak tahu karena waktu singkat. Saya mau cerita bagaimana orang Jepang masuk Islam. Alhamdulillah, tapi nantilah kalau masih ada waktu. Jadi ini satu hal yang penting, jadi pembelajar. Apalagi sekarang luar biasa. Termasuk AI begitu mudah. Saya sengaja mau bicara juga AI. AI ini banyak orang yang bergembira, banyak juga orang khawatir. Dan kedua-duanya benar. Gembira karena bisa membantu, tapi khawatir juga karena bisa ada maklumat yang tidak benar. Ya, seperti itu. Jadi, mohon maaf saya belum menyapa tadi setelah wisudawan, para orang tua wisudawan, wisudawati ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya dengar 100% hadir, betul? Setiap wisudawan wisudawati katanya didampingi 2 orang, Masya Allah. Baik. Jadi AI. Nah, bagaimana menggunakan AI ini? AI hanya bisa digunakan dengan baik kalau orang punya dasar ilmu, terutama dalam Islam. Sebetulnya dalam masalah lain pun, tapi dalam Islam hati-hati. Kalau tidak punya dasar, itu juga bisa ya keliru, bisa keliru. Walaupun AI itu belajar, semakin kesini semakin sedikit tingkat kekeliruannya. Ya, kalau kita lihat. Dan AI ini subhanallah salah satu kelebihannya adalah kecepatan. Kecepatan. Ya. Yang kedua, ini AI alat. Tapi kadang-kadang lebih manusia daripada manusia. Atau lebih manusiawi dari manusiawi. Setiap kita bertanya apa, tentu dengan senang hati. Ya. Selalu itu awalnya. Lalu di ujungnya, apakah Anda mau saya bantu lagi tentang ini? Saya bilang, ya Allah ini kalau tidak hati-hati kita ini para ustadz ya. Tidak hati-hati kita bisa diganti oleh AI. Anak-anak muda sekarang Gen Z. Kalau nanya ke kita sudah 2-3 kali lalu kelihatan wajah kita kurang bersahabat. Dia bilang ngapain nanya ustadz? Ya, nanya AI aja. Nggak pernah bosan ditanya. Ya hati-hati. Dan saya sering bilang para suami hati-hati. Yang tidak suka komunikasi dengan istrinya akan tergantikan oleh AI. Ya. AI itu kalau istri curhat, wah AI itu bisa membuat hati mereka berbunga-bunga. Ya. Harusnya kita lebih hebat dari AI.
Jadi AI ini bisa digunakan, ya, artificial intelligence ini bisa digunakan, tetapi hati-hati. Saya ada pengalaman, alhamdulillah, AI ini dia pintar dan dia mau belajar. Ada tawadhu'nya juga, walaupun seolah-olah benar dia seorang manusia. Saya pernah mendebatnya beberapa kali, tapi 2 kali sudah menyerah dia, angkat tangan. Ya, jadi dia coba pertahankan, sampai kemudian benar-benar, oh ya, alhamdulillah. Ya, saya angkat saja di sini, di antaranya waktu saya sampaikan tentang kata fitnah. Ya, kata fitnah, AI menerjemahkan fitnah itu sama dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Ya, karena banyak penggunaan di Indonesia. Begitu saya sampaikan bagaimana hujah-hujah tentang penelitian saya tentang kata fitnah dalam bahasa Arab, tidak ada satupun yang berarti fitnah dalam bahasa Indonesia. Akhirnya setelah berapa ronde dia menyerah. Ya, itu AI-nya. Jadi bagaimana dengan AI? Jangan alergi, jangan a priori membenarkan atau a priori menolak. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Disinilah para pembelajar itu. Dan itu ada tanggung jawab pada antum semua. Nah, ini saya harus bagi-bagi waktu. Kemudian antum para alumni, antum dan antuna para alumni sekarang boleh dimasukkan dalam golongan orang yang berilmu. Ya, alhamdulillah. Bagaimanapun juga bukan hal gampang. Ya, kalian minimal 4 tahun di kampus tercinta ini. Jadi insya Allah ini antum harus termasuk orang berilmu. Mari hargai ilmu ini. Ya, sesungguhnya Allah SWT meninggikan derajat orang beriman yang berilmu di atas orang-orang lain, termasuk orang beriman yang tidak punya ilmu. Perhatikan baik-baik, mari kita hargai ilmu ini, jangan sampai kemudian kita tidak menghargainya sehingga kita terhinakan, wa na'udzubillah min dzalik, seperti di Bani Israel di surah Al-Maidah. Sayang, saya tidak mau terlalu panjang. Jadi ilmu memuliakan kita dan antum sudah tahu dalilnya. Tapi coba perhatikan, orang berilmu yang ditinggalkan derajatnya kalau dia beriman, betul? Betul apa betul ini? Ayo dong, alumni ini yang saya tanya. Ya. Yang dimuliakan itu orang berilmu karena dia beriman. Ini kalau dari manusia. Walaupun ilmu itu sendiri secara umum selalu bisa menjadikan lebih tinggi. Baik manusia bahkan hewan. Makanya para ulama mengatakan begitu pentingnya ilmu, anjing pun dibedakan antara yang punya ilmu dan tidak punya ilmu. Ya, itu penjelasan sebagian ulama kita, itu ayatnya jelas sekali. Ya, juga di surah Al-Maidah kalau tidak salah. Ya, mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Tapi berkenaan dengan kita ini, ilmu ini harus orang beriman yang hatinya terisi iman. Ya, kemudian jelas dalam ucapannya dan tindak tanduknya. Maka standar paling minimal untuk kita orang berilmu yang beriman ini adalah mengamalkan pada ritual kita dan hukum-hukum yang telah jelas kita ketahui tentang wajib, halal, haram, tentang wajib dan yang haram. Lalu yang halal, kan itu halal umum kan, jadi lebih gampang diketahui. Ya. Itu paling standar minimal. Kemudian masuk kepada yang kedua adalah tentang spiritualitas. Ini sebagai outcome. Kalau tadi output dari menuntut ilmu, kita punya ilmu, kita bisa amalkan, ya itu output. Outcome-nya adalah bagaimana melahirkan kualitas orang yang berilmu tadi ini, yang mengamalkan ini, menjadi manusia-manusia yang hebat. Yang dalam Al-Quran disebutkan dengan beberapa gelar. Bisa disebut sebagai muttaqin, bisa disebut sebagai ulul albab, dan predikat-predikat mulia lainnya. Orang-orang yang ada ilmunya, pemahaman, mendalam, pengamalan, dan penghayatan. Dan kalau sudah sampai pada tingkat tertinggi, mereka inilah yang disebut dengan wali-wali Allah SWT. Yang terkadang lahiriah mereka, ya terkadang ya, jangan sampai salah paham. Ya, itu biasa kelihatan biasa-biasa tetapi sangat luar biasa. Nah ini maksudnya dia biasa-biasa karena tawadhu'nya. Maka ini yang menjadi tantangan kita.
Saya ingin memberi contoh lebih gampang. Orang yang belajar ilmu, terus tidak mengamalkan, bagaimana dia bisa jadi mulia? Ya, kita menjadi mulia dengan ilmu, misalnya ketika mengamalkan dengan orang-orang yang tidak punya ilmu tapi mengamalkan. Artinya ilmu sedikit, dia mengamalkan dalam sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Berarti dari sisi ilmu kita lebih tinggi kalau pengamalannya sama. Tapi kalau dia pengamalannya lebih baik dalam artian mengikuti standar, kita tidak standar, maka dia lebih mulia. Ya, orang solihun itu. Nah, bagaimana lagi kalau dia tampil menjadi orang yang lebih baik? Nah, karena itu para wisudawan, wisudawati, mari terus kuatkan ini. Kita belajar dan bukan saja belajar ilmu. Apa yang sudah diajarkan di madrasah kehidupan perlu dilatihkan dan dipraktekkan. Sehingga selain ilmu, kita kelihatan ada ilmu, kita juga nampak dalam karakter kita, sifat kita, ya, pembawaan kita. Sebab kalau tidak, ya Allah, berbahaya. Nah, ini saya mau sampaikan, di zaman kita ini, kadang-kadang karena semangat, orang itu lupa ilmu dan lupa adab. Jadi orang karena semangat lupa ilmu, atau kemudian dia sudah merasa ada ilmu, lupa adab. Sehingga yang paling mendasar dari ilmu, tawadu hilang. Kesopanan hilang. Saya mau angkat contoh nih, ya, 2 contoh. Orang yang sangat semangat tapi tidak punya ilmu. Waktu saya naik pesawat dari Jeddah ke Qatar, ini saya pernah ceritakan pada sebagian asatidah. Itu begitu take off, ada 2 orang langsung sholat. Nah, ya, langsung sholat ya, Allahu Akbar. Karena pas baru masuk azan, masuk waktu duhur. Selesai sholat saya tanya, ini sholat apa? Sholat duhur. Sholat duhur. Terus kenapa harus sholat sekarang? Dia bilang, kan lebih bagus sholat di awal waktu. Nah, ini contoh. Dia punya semangat dan punya ilmunya sedikit, tidak lengkap ilmunya. Ya. Dia langsung sholat. Saya bilang, tidak ada yang seperti itu dari para ulama kita. Ya. Memang di awal waktu itu penting. Tetapi sholat di awal waktu tidak pernah bisa mengalahkan rukun dan wajib sholat. Ya. Selama memungkinkan. Apa rukunnya, apa wajibnya, apa syaratnya. Saya sampaikanlah. Pertama, syaratnya istiqbalul qiblah. Anda ini menghadap ke Qatar, ke Doha. Ka'bah itu di belakang Anda. Dia bilang, kan darurat. Darurat dari mana? Saya bilang, ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Ya. Kita ini tidak sampai 2 jam sampai di Doha. Salat waktu duhur masih ada, dan andaikan pun keluar, kita musafir, kita bisa jamak. Dan inilah pendapat para ulama. Ya. Hanya pendapat juhala, ya, yang kadang-kadang dengan semangat yang memilih itu. Wah, temannya marah-marah. Ya. Dia pikir saya orang Asia, orang Indonesia, ya, bisa digertak kayak begitu. Ya. Oh, saya lawan juga. Ya. Saya bilang, hada la yaqulu bihil ulama, la yaqulu bihi ahadun minal ulama, faqat minal juhala. Baru dia bilang, Anda emosi? Enggak, saya enggak emosi. Ya. Anda aja, saya bilang, yang suka bantah. Ya. Jadi itu tanda betapa pentingnya ini. Apalagi kalau antum nanti alumni, hal-hal begini harus jangan sampai antum malah kasih contoh. Ya, semangat bagus di awal waktu, tetapi ilmunya itu yang pertama menghadap kiblat. Yang kedua berdiri itu tidak bisa berdiri. Ya. Belum lagi kalau dia barangkali tidak wudhu, dia tayamum. Ini semua hal-hal yang dia tidak ketahui. Nah, itu pengalaman pertama. Saya akan cerita pengalaman kedua. Ya, saya cerita aja supaya takut lupa nanti. Tadi subuh saya di musola bandara. Ya, saya masuk pas azan subuh. Ya, alhamdulillah. Saya bilang nanti kita sholat sunat dulu. Terus ada yang baju putih di depan, 4 di sini, 4 balok, itu berarti kapten. Dan kelihatan ya, alhamdulillah pakai jenggot ini, insya Allah orang yang kita sebut di sini orang multazim. Dia duduk. Saya dalam hati, oh, dia nggak sholat sunat. Padahal ini baru aja azan bandara juga yang sentral itu baru azan. Di situ juga baru azan.
saya sholat sunat, dia enggak. Ya. Terus selesai sholat, ya saya dilengkap begini nih, pakai peci, kecuali minus syal ini di tas. Ya. Biasanya, ya kalau yang begitu, walaupun orang itu bisa jadi imam, dia lihat-lihat kan, orang Indonesia nih, ini orang Indonesia biasanya lihat-lihat, ya minimal basa-basi, walaupun dia basa-basi benar cuma di depan, bagaimana Ustaz? Itu kan basa-basi benar tuh dia di depan, ya ini enggak, ya saya cuma balik dengan hormat, tolong rapikan saf, itu aja dalam hati saya aneh, kok dengan hormat, ya sebetulnya ini karena saya tidak mau biasanya saya tanya juga, ini Bapak bisa pimpin sholat enggak? Ya, tapi kan saya udah pakai lengkap nih, enggak, akhirnya udahlah ya sholat. Ya Allah, bacaannya belepotan, ya. Dan terpaksa saya tegur, ya, karena padahal dia coba baca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, ya. Inna anzalna lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Dia bilang wa ma adraka ma lailatul qadr. Astagfirullah. Saya tegur 2 kali, alhamdulillah dia luruskan. Bacaannya termasuk Al-Fatihah. Jadi itu kan mengganggu kehusuan saya tentu. Dan setelah saya tegur, pasti mengganggu kehusuan dia. Ya, mengganggu kehusuan dia karena dia pasti kaget. Ini tanda semangat ya, dia pakai pelihara jenggot. Ini kapten kapal. Soalnya jabatan dia sebagai pilot, ya tentu itu memang bisa jadi kebanggaan. Dia pilot mau sholat subuh berjamaah, bisa jadi imam dalam pandangan dia, kebanggaan. Ya, dia celana cingkrang. Ya, ini juga saya kasih sifat-sifat lengkap nih. Walaupun waktu sholat, cara berdiri sholatnya aja, ini ikut madhab mana nih? Begini dia sholat. Jadi akhirnya sholat. Ya, saya dalam hati inilah salah satu kalau semangat, kemudian kurang ilmu dan kurang adab. Ya, kurang adab. Karena biasanya kita orang Indonesia, apalagi nih, kalau saya tidak pakai songkok lengkap mungkin. Ya, saya pernah 1 kali begitu, ada pakai songkok juga. Ya, jadi saya tanya, saya bilang Ustadz ini ya biasa jadi imam ya. Ya. Dia bilang iya, udah nggak apa-apa. Ya. Nah, itu juga ada salah-salah juga, tapi ya udahlah karena dia tanggung jawab. Kita sudah ingatkan. Jadi akhirnya keluar jamaah tadi itu, ya sempat mereka salami saya, lalu saya bilang ya itulah Pak, ya, jangan cuma orang semangat, kemudian betapa pentingnya ilmu. Ini saya ingin sampaikan sebagai contoh, ya sebagai contoh, ya bahwa sekarang di zaman kita ini banyak orang baru belajar, ya dan merasa sudah pintar, dan lebih parah lagi ini poin ini, jangan sampai kena kita. Selalu merasa begini, nanti kalau yang imam tidak ada jenggotnya gimana? Ya, nanti ini yang jadi imam nanti barangkali dia kunut. Ini persoalan besar ini. Ya, kita yang tidak kunut tidak ada masalah di imam orang yang kunut. Ya, atau kita yang kunut di imam yang tidak kunut. Itu semua disepakati oleh para ulama, tidak ada masalah. Jadi kita berharap para kader Wahda Islamiyah bisa dengan pandangan yang lebih luas, pemahaman yang dalam, dan menjaga akhlak adab kita. Untuk itulah kita mendirikan Stiba ini. Ya, subhanallah, ini kampus perjuangan yang saya yakin suatu ketika akan menjadi legenda insyaallah. Ya, kalau sekarang di dunia orang menyebut legenda Harvard, ya, dan lain-lain. Di Indonesia ada legenda UI, legenda UGM, ITB. Insya Allah satu ketika Stiba akan menjadi salah satu kampus Islam melegenda di negeri kita dan mungkin sampai luar negeri. Takbir. Ya. Ya, ini untuk takbir. Kalau yang lain boleh tepuk tangan ya. Ya, ini bagiannya takbir. Para asatidzah, ustadzat, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita di lembaga pendidikan tercinta ini memang mempunyai tujuan mulia, melahirkan insan-insan berilmu yang bertakwa, yang kita sudah berikan paling tidak dengan 5 sifat. Ya, hari ini kita dalam muktamar ini kayaknya menjadi 6 sifat. Ya,
sifat sebagai mukmin, ya, sifat sebagai muslih, sifat sebagai mujahid, mujahid dakwah, mujahid ilmu, sifat sebagai muta'awin, suka bekerja sama, kolaborasi, dan sifat sebagai mutqin, orang-orang yang expert, orang yang ahli. Kita ingin itu, dan mudah-mudahan para alumni akan membawa ini, ya, di dalam hati mereka, dalam diri mereka, dimanapun mereka, bahwa sungguhnya kita menginginkan dengan adanya STIBA yang sekarang sudah menjadi IAI, subhanallah, ini akan terbawa. Saya ingin tanya para alumni kita terutama, siap untuk menjadi seperti itu? Ikhwan dan akhwat, siap? Allahu Akbar, Allahumma fashhad. Minimal ini pernyataan antum Allah saksikan, jaga nilai itu. Nah, sedikit tentang kampus kita ini. Tadi alhamdulillah saya lihat pertama kali ada wisuda SPD. Iya kan? Alhamdulillah ini kan sudah semakin meningkat, sudah lebih maju dan juga bisa lebih laju. Karena dulu kan cuma jalan kaki, sekarang naik sepeda, ya. SPD. Gitu kan? Insya Allah tahun depan sudah bisa naik motor, ya, MTR, ya. Karena ada master nanti. Begitu Ustaz Kasman? Berdiri Ustaz Kasman. Kira-kira kita bisa wisuda master tahun depan? Allahu Akbar, takbir. Nah, insya Allah, jadi akan melaju terus ini, ya. Jadi tahun ini naik sepeda, tahun depan naik motor, ya. Ya. Baik, ini alhamdulillah kita dapat tantangan dari Prof, dari Sekretaris Kopertais. STIBA harus jadi universitas. Beliau bilang tahun lalu saya tidak mau lagi hadir di STIBA kecuali ketua berubah jadi rektor. Nah, saya khawatir, beliau tadi sudah bilang juga tidak mau lagi hadir tahun depan kecuali rektor universitas. Ya, ini berarti ada tanggung jawab nih. Ini kayaknya juga sama dengan target kami, Prof. 2027 kita berharap tiba jadi universitas, ya. Mudah-mudahan. Mari semua bilang amin. Ya, insya Allah. Ini saya kira waktunya sudah hampir habis. Kemudian kepada para dai kita yang kita mau lepas hari ini, ya, yang kita sudah lepas hari ini. Kita ingin mengawali selesainya pendidikan antum di IAI STIBA adalah melaksanakan tugas. Tugas mana secara formal sudah menjadi janji antum sejak masuk, ya, dan disetujui oleh orang tuanya. Ada tanda tangan kan? Ada tanda tangan pernyataan. Siap ditugaskan setahun atau 2 tahun dan boleh diperpanjang, ya. Walaupun itu hanya tersirat. Hari ini kami tentu sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa antum bersedia memenuhi janji itu secara formal dan juga bersedia sebagai muslim, sebagai mukmin, sebagai yang sudah punya ilmu, melaksanakan tanggung jawab, melaksanakan tugas dan kewajiban kepada agama kita, dinuna, dinul Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mewajibkan kepada kita dakwah. Baik secara individual, ud'u ila sabili rabbik, ya, baligh anni walau ayah, maupun secara komunal, secara bersama-sama, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hari ini alhamdulillah kita keluarga besar Wahda Islamiyah dan tentu masyarakat bangsa Indonesia bersyukur ada lagi kita lepaskan. Totalnya tadi berapa Ustaz? 420 dai dan daiyah. Ini tentu luar biasa. Ini manusia-manusia pilihan, pelanjut-pelanjut para nabi dan rasul. Ya, maka mari laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Antum di sana jangan menganggap ini semata-mata pengabdian dalam artian formal kepada kampus. Saya dakwah tidak dakwah, yang penting saya sudah bertugas sesuai waktu yang diminta. Bukan itu. Kita ingin secara formal berada di sana, tapi secara substansi benar-benar hadir untuk mengajar, untuk berdakwah, untuk membina, untuk bahkan membantu masyarakat,
untuk mereka bisa bangkit, mereka bisa memperbaiki kehidupan mereka. Sebab kita berharap dai dan daiyah wahda tidak semata-mata mengajarkan ilmu syar'i dalam makna sempit, tapi ilmu syar'i dalam makna luas, ya, memberikan pengajaran-pengajaran selain pada akhlak juga. Kita berharap pengajaran pada hal-hal yang menambah kualitas kehidupan mereka, mengajarkan tentang kebersihan, prinsip lisa darah apik, mengajarkan tentang bagaimana hidup sehat, ya, dengan menghadapi dan berusaha menghilangkan stunting, ya, sebagaimana yang juga diprogramkan oleh pemerintah. Begitu pula dengan ekonomi mereka, membantu mereka, memotivasi mereka, bagaimana menanamkan kepada mereka tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah. Dan ini adalah saatnya untuk kita juga bangkitkan ekonomi masyarakat. Kenapa? Karena ekonomi ini adalah salah satu daripada tulang punggung kehidupan. Dan cukuplah ayat Al-Quran yang begitu banyak tentang ekonomi, baik secara langsung ataupun secara tersirat, yang mengharuskan kita kaum muslimin untuk memperhatikan persoalan ekonomi dan membangkitkannya. Maka dari itu di Wahda Islamiyah sejak awal kita selalu memasukkan item ekonomi ini di dalam strategi, di dalam visi misi dan di dalam strategi kita, ya, walaupun masih jatuh bangun di dalam bangun ekonomi. Kali ini dalam Muktamar 5 Wahda Islamiyah, tentu saya sengaja mau jebut ini supaya mengingatkan yang belum tahu atau mengajak mereka yang belum siap untuk hadir. Di Muktamar kelima ini kita selain ada tema, ada tagline, ya, salam sehat Indonesia. Salam sehat Indonesia, di mana ada sehat hati, sehat jasmani, dan sehat ekonomi. Ini alhamdulillah kita sangat perhatikan dan sudah melakukan di 8 kota besar Indonesia untuk memasyarakatkan ide-ide ini melalui yang namanya Semarak Muktamar. Sehat ekonomi salah satunya adalah ekonomi yang merata. Tidak ada waktu menjelaskannya, tapi saya ingin mulai para kita semua di sini, asatidzah dan para alumni, dan bawa pada masyarakat kesadaran bahwa ekonomi ini harus dijadikan ekonomi kerakyatan, ya. Ekonomi yang membangkitkan kemampuan rakyat, termasuk distribusi. Ekonomi yang tidak berkumpul, bersatu pada segelintir orang, sebagaimana wasiat Al-Quran yang ada di pundak antum dan di pundak kita semua. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Alhamdulillah hari ini, ya, sekian banyak presiden, nampaknya baru Presiden Prabowo yang begitu serius untuk mewujudkan masyarakat, mewujudkan ekonomi kerakyatan ini, untuk melakukan pemerataan, walaupun dalam pelaksanaannya banyak catatan-catatan, ya, yang harus diperbaiki. Kita mesti bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa ini adalah hak sekaligus kewajiban. Hak karena masyarakat punya hak di negeri ini untuk bangkit ekonominya. Kewajiban karena ini adalah amanah konstitusi. Pasal 33, ya, Undang-Undang Dasar 1945. Ini harapan kami kepada antum semua, para alumni, ya, dan diinspirasi oleh tagline tadi, salam sehat Indonesia. Nih saya mau praktekkan di sini karena sebagai oleh-oleh, mumpung bertemu, jangan sampai nanti ada orang yang kasih lihat antum malah tidak tahu. Salam sehat Indonesia, ini sebetulnya tagline yang ada di Depkes juga, tetapi kita sempurnakan, kita buat seperti ini. Salam sehat Indonesia. Ini ada maknanya, ini salam sehat, ya, sehat. Terus Indonesianya ini. Angka ini bisa berarti Indonesia bersatu, ya, bisa berarti Indonesia dilandasi oleh iman atau tauhid seperti ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama Pancasila. Nah, isi daripada salam sehat Indonesia ini adalah sehat hati, sehat jasmani, dan sehat ekonomi. Kalau yang pertama tadi di dada, salam sehat Indonesia. Yang kedua tadi sehat hati di sini, ya. Nah, ini kalau nanti mau dipraktekkan bersama boleh, ya, supaya jadi kenang-kenangan dari wisuda ini dan pelepasan ini menjadi dokumentasi di samping di samping tempat-tempat lain
di berbagai kota. Izin para pimpinan, kita berdiri semua dulu. Ya, singkat saja tidak sampai 1 menit. Tolong hadirin hadirat diharap berdiri semuanya. Hadirin hadirat mohon tolong video ini jadi dokumentasi kita. Ya. Karena ini bukan sekedar slogan tapi kita berharap dapat menginspirasi termasuk di tempat tugas kita masing-masing. Baik. Saya kasih contoh sekali lagi lalu kita mulai. Salam sehat Indonesia. Sehat hati, sehat jasmani, sehat ekonomi. Ini Pak, ekonomi begini dekat-dekat ke duit, ya, begitu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat Indonesia. Sehat hati, sehat jasmani, sehat ekonomi. Merdeka. Allahu Akbar. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ada kata merdeka karena sebentar lagi, ya, Indonesia akan memperingati 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Di bagian akhir, ya, saya ingin menyampaikan kepada antum semua, ya, bahwa banyak sekali tanggung jawab kita, sementara kemampuan terbatas, ya. Kewajiban kita di dalam maupun di luar negeri. Saudara-saudara kita di Palestina masih, ya, luar biasa penderitaannya. Saudara-saudara kita di Gaza masih terus menderita, bahkan di sebagian hal lebih buruk daripada sebelum gencatan senjata kemarin. Maka kuncinya apa? Kuncinya adalah mari selalu kita menyandarkan diri pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat, Maha Perkasa. Ya. Dan kita banyak berdoa. Kemudian yang kedua, mari tidak pernah berhenti berpikir. Berpikirlah, karena dengan keterbatasan banyak tanggung jawab tapi sedikit tenaga, pikiran akan membantu kita. Makanya kita tidak perlu sekadar kerja, tapi bagaimana kita berpikir sehingga yang kita kerjakan lebih efektif. Ya. Kemudian yang kedua, selain berpikir jadi ide, mari banyak bermusyawarah. Musyawarah untuk melahirkan tekad, dan itu perintah dalam Islam. Lalu yang ketiga, mulai, jangan menunggu. Apa yang sudah ada di depan kita laksanakan, ya. Jangan tunggu, karena insya Allah satu langkah kita Allah akan berikan langkah-langkah berikutnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sebagai penutup, saya juga mau menghibur antum sedikit, ya. Hiburan pada 2-3 lagu dalam 3 bahasa, ya. Dan nanti saya tutup dengan satu lagu walaupun pendek sekali, bukan hiburan tapi pesan untuk kita semua. Saya ketika belajar di Jepang, ketika mengajar di Jepang, surprise dengan lagu yang ada dalam bahasa Jepang, ada dalam bahasa Arab sebelumnya saya tahu, ya. Dan ternyata dalam bahasa Indonesia juga, ya. Kalau dalam bahasa Arab, saya hadiahkan buat seluruh wisudawan hari ini. Wada'an wada'an aya ikhwati gadan saufa na'ti gadan naltaqi. Wada'an wada'an aya ikhwati gadan saufa na'ti gadan naltaqi gadan saufa nurji'u ayyamana nujaddidu fiha ural mawthiqi. Itu dalam bahasa Arab. Lalu dalam bahasa Jepangnya, ya. Ya. Ini lebih perhatian nih, ya, karena kalau bahasa Arab tadi udah tahu semua. Ya. Ya. Kyo no hiwa sayonara mata au himade. Itu sama artinya. Hari ini kita mengatakan sayonara dan itu sudah masuk dalam bahasa Indonesia, ya. Dan nanti kita akan bertemu lagi sama dengan dalam bahasa Arab tadi gadan naltaqi, ya. Kemudian dalam bahasa Indonesia antum semua sudah tahu. Waktu kita kecil semua diajar itu sayonara, sayonara sampai bertemu atau berjumpa lagi, ya, itu ya, alhamdulillah. Jadi sekarang antum tahu, oh ternyata sayonara itu artinya berpisah, ya. Sayonara orang Jepang kalau mau pisah itu mata sayonara, sayonara gitu, ya. Itu masuk dalam bahasa Indonesia.
Nah sekarang yang bahasa Arab. Bahasa Inggris. Tadi udah 3 bahasa ya. Yang bahasa Inggris ini adalah pesan. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. Ayo sama-sama. Palestine, tomorrow will be free. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita yakin Palestina besok merdeka. Takbir. Dan kita akan ikut membebaskan Palestina. Kita akan terus berjuang sampai Palestina merdeka. Takbir. Allahu Akbar. Inilah penutup. Palestine, tomorrow will be free. Palestina besok insya Allah akan merdeka. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan firman Tuhanmu tanpa kenal lelah jemu. Sampaikan firman Tuhanmu. جزا الله فضيلة الدكتور محمد زيتون رسمين خير الجزاء وبارك في علمه وعمله على ما تفضل به من توجيهات نافعة ووصايا مباركة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته. Terima kasih kepada pemimpin umum Wahdah Islamiyah. أيها الحضور الكرام، الآن ننتقل إلى فقرة تكريم أوائل الخريجين والخريجات الحاصلين على مرتبة الامتياز مع مرتبة الشرف في الدفعة التاسعة. وتستهل هذه الفقرة بقراءة قرار رئيس جامعة ستيبا الإسلامية بمكسر بشأن الخريجين والخريجات الحاصلين على هذه المرتبة، ويتلوه فضيلة الدكتور صلاح الدين غنتون حفظه الله تعالى وكيل رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan surat keputusan rektor tentang wisudawan-wisudawati terbaik Institut Agama Islam Stiba Makassar tahun akademik 1447-1448 Hijriah 2025-2026 Miladiah. Pembacaan surat keputusan akan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Institut Agama Islam Stiba Makassar Al-Ustaz Dr. Salahuddin Guntung LCMA. Kepadanya dengan hormat kami persilakan. Sebelum kami bacakan, mohon nanti kepada wisudawan dan wisudawati yang disebutkan namanya naik ke panggung saat namanya disebutkan didampingi oleh orang tuanya. Wisudawan didampingi oleh orang tuanya, ayahnya, abinya, dan wisudawati didampingi oleh ibunya atau pendampingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Stiba Makassar
nomor 1886 tahun 2026 tentang penetapan lulusan terbaik tingkat institut pada wisuda ke-9 Institut Agama Islam Stiba Makassar tahun 2026. Rektor Institut Agama Islam Stiba Makassar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Stiba Makassar tentang penetapan lulusan terbaik tingkat institut pada wisuda ke-9 Institut Agama Islam Stiba Makassar tahun 2026. Ke-1, menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai lulusan terbaik tingkat institut, wisudawan dan wisudawati terbaik pada wisuda ke-9 Institut Agama Islam Stiba Makassar tahun 2026. Kedua, kepada para lulusan terbaik sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 diberikan penghargaan berupa piagam penghargaan dan cenderamata dari Institut Agama Islam Stiba Makassar. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Makassar pada tanggal 27 Safar tahun 1448 Hijriah bertepatan dengan 11 Agustus 2026 Miladiah. Rektor tertanda Ahmad Hanafi Dain Yunta. Selanjutnya kami bacakan lampiran. Saya akan mulai dari urutan ketiga dari lulusan terbaik putri dan selanjutnya urutan ketiga dari lulusan terbaik putra. Ini dibalik. Lampiran keputusan rektor tentang penetapan lulusan terbaik tingkat institut pada wisuda ke-9 Institut Agama Islam Stiba Makassar tahun 2026. Lulusan terbaik putri wisudawati urutan ketiga dari prodi perbandingan madhab dengan NIM 2274 233 268 atas nama Patrina Sari SH. Mohon maju ke panggung bersama pendampingnya di akhwat. Selanjutnya lulusan terbaik putra wisudawan dari prodi bahasa Arab, dari prodi pendidikan bahasa Arab dengan NIM 2288 204134 atas nama Fakhrul Andika SPD. Juga diharap maju ke depan bersama pendampingnya. Selanjutnya urutan kedua dari wisudawati dari prodi perbandingan madhab dengan NIM 2274 233011 atas nama Ghaida Khairun Nisa Amam SH. Juga diharap maju ke depan bersama pendampingnya. Urutan kedua untuk wisudawan juga dari prodi perbandingan madhab dengan NIM 2274 233 252 atas nama Muhammad Fajar Saharuddin SH. Harap maju ke depan bersama pendamping. Selanjutnya urutan pertama lulusan terbaik putri wisudawati dari prodi pendidikan bahasa Arab dengan NIM 2288
204042. Atas nama Nur An-Nisa Rahman, SPD. Selamat, harap maju ke depan bersama pendampingnya. Kemudian urutan pertama untuk wisudawan putra dari pendidikan bahasa Arab dengan NIM 2288204045 atas nama Irwan Syah Sam, SPD. Juga diharap maju ke depan. Yang bertanda tangan Rektor Ahmad Hanafi Dain Yunta. Tentu untuk pemilihan wisudawan dan wisudawati terbaik, selain prestasi akademik, ada sejumlah prestasi dan kriteria penilaian lainnya yang akumulasinya berdasarkan ranking mereka yang tertinggi di antara 420 wisudawan dan wisudawati. Selamat kepada semuanya. Demikian, dan proses selanjutnya kita dengarkan arahan dari MC. Kami memohon kepada Rektor dan Koordinator Keputrian Institut Agama Islam Stiba Makassar untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada para wisudawan dan wisudawati terbaik institut. Dan untuk Rektor akan didampingi oleh Wakil Rektor 1. Kepadanya dengan hormat kami persilakan. كم للعقول شرعنا أبواب المنى مهدنا درب الفكر كي يرقى بنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا يا معهدي يا خير دار للهدى فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا في أرض قرطبة لنا صرح هنا لذنا به فتفتحت أذهاننا يا معهدي يا خير دار للهدى فيك انتشت بالمكرمات نفوسنا قد مر فيك الوقت أسرع ذاهب ومضى حثيثا فيك أزهى عمرنا أزف الفراق وظلنا بردائه مرت سريعا وانقضت أعوامنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا بتنا على باب التخرج حوما في عام 2009 عامنا نهديك يا أمي رحيق تفوق نهدي إلى كل الأحبة جهدنا على باب التخرج حوما في عام 2009 عامنا نهديك يا أمي رحيق تفوق نهدي إلى كل الأحبة جهدنا فتقبلوا منا عظيم تحية وتبتلوا لله يعلو شأننا فدعاؤكم في الغيب خير هدية تهدي خطانا في دجى أيامنا في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضينا نور اليقين. Kami ucapkan terima kasih kepada Rektor dan Koordinator Keputrian Institut Agama Islam Stiba Makassar beserta seluruh wisudawan dan wisudawati terbaik. Dengan hormat kami persilakan untuk duduk kembali.
كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا في ساحة للعلم كنا نلتقي. أيها الحضور الكرام، أيها الحضور الكرام، تعبيرا عن صدق الانتماء وتجديدا للعهد في خدمة الدين والوطن والجامعة، ندعو إلى الاستماع إلى تعهد الخريجين الذي سيلقيه نيابة عن زملائه نور رحمة هداية الله حفظه الله تعالى. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya pembacaan Ikrar Alumni Institut Agama Islam STIBA Makassar yang akan dipandu oleh Saudara Nur Rahmat Hidayatullah SH. Seluruh wisudawan dan wisudawati dimohon berdiri. Ikrar Alumni Institut Agama Islam STIBA Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami alumni Institut Agama Islam STIBA Makassar dengan ini berikrar. Satu, sebagai alumni Institut Agama Islam STIBA Makassar, akan senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, berlandaskan Al-Quran Al-Karim, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Dua, sebagai alumni Institut Agama Islam STIBA Makassar, akan terus mengembangkan pengetahuan sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman dan mengamalkannya sesuai kemampuan kami, serta akan tetap menjaga nama baik alma mater, memelihara harkat
martabat dan kecendekiawanan kami, kapanpun dan dimanapun kami berada. 3. Sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, akan senantiasa menjaga akhlak luhur dan budi pekerti mulia, serta berjiwa penuh pengabdian kepada agama, bangsa dan tanah air. Allah Azza wa Jal sebagai saksi, dan semoga memberkahi kami. Amin. Wisudawan dan wisudawati, disilakan duduk kembali. أيها الحضور الكرام، الآن ننتقل إلى مراسم التسليم الرمزي لقائمة أسماء خريجي الدفعة التاسعة من رئيس جامعة ستيبا الإسلامية بمكسر إلى رئيس رابطة خريجي جامعة ستيبا الإسلامية بمكسر، ويمثلها الأستاذ سمردي الدين حفظه الله تعالى. Selanjutnya, penyerahan daftar nama alumni wisuda ke-9 secara simbolis dari Rektor Institut Agama Islam Stiba Makassar kepada Ketua Ikatan Alumni IKA Institut Agama Islam Stiba Makassar oleh Ustaz Sumardi Udin, LCSH, SPD IGR. Kepadanya dengan hormat kami persilakan. وبنوره قد أسفرت أركاني، كل المصاعب مثل حلم غادرت، ثم مرادي كالنعيم أتاني. أبتي حماك الله كل العافية، يا بهجة لي سائر الأزمان. حمدا لرب فضله أحياني، كالغيث بالخيرات كم أرواني، بروض سطام وظل التربية، بالماجستير غايتي تلقاني. أمي دعاؤك للسعادة دلني، دوما بأمر المعطي الرحمن، ولإخوتي فضل بكل حكايتي، وبقربهم دوما أرى أيها الحضور الكرام، الآن وصلنا إلى اختتام الجلسة المفتوحة الاستثنائية للمجلس الأكاديمي لجامعة ستيبا الإسلامية بمكسر، ويلقيها فضيلة رئيس المجلس الأكاديمي للجامعة الدكتور محمد يسر أنصار حفظه الله تعالى. Hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya penutupan sidang senat terbuka luar biasa wisuda angkatan 9 Institut Agama Islam Stiba Makassar tahun akademik 1447-1448 Hijriah 2025-2026 Miladiah oleh Ketua Senat Institut Agama Islam Stiba Makassar kepada Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Yusron Ansor LCMA, dengan hormat kami persilakan. Dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, sidang senat terbuka luar biasa Institut Agama Islam Stiba Makassar dengan acara pokok wisuda sarjana ke-9 Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Perbandingan Madhab dan Fakultas Tarbiyah dan Usuluddin Program Studi Pendidikan Bahasa Arab pada hari Kamis 29 Safar 1448 Hijriah
bertepatan dengan 13 Agustus 2026 Miladia dinyatakan ditutup. Takbir. Allahu Akbar. والآن يغادر أعضاء المجلس الأكاديمي للجامعة قاعة الاحتفال. Hadirin dimohon untuk fokus ke depan. Dewan Senat Institut Agama Islam Stiba Makassar berkenan meninggalkan ruang sidang. ربي بارك جمعنا في كل حين واهدنا يا رب درب الصالحين واجعل القرآن يا ربي لنا شافعا يا رب في دنيا ودين شافعا يا رب في دنيا ودين كان حلما مثل صبح قد بدا يا جمال الذكر يا نور الهدى أشكر الله على إنعامه قد ختمت اليوم والفرح ابتدى. بهذا نكون قد بلغنا ختام حفل تخريج الدفعة التاسعة لمرحلة البكالوريوس في قسمي مقارنة المذاهب وتعليم اللغة العربية بجامعة ستيبا الإسلامية بمكسر للعام الجامعي 2025 و2026 للميلاد. ونيابة عن اللجنة المنظمة ومنسوبي جامعة ستيبا الإسلامية بمكسر نتقدم إليكم جميعا بخالص الشكر وعظيم الامتنان على حضوركم الكريم، كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من أسهم في إنجاح هذا الحفل المبارك، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا ما وقع من تقصير أو خلل، فما كان من توفيق فمن الله وما كان من نقص أو خطأ فمن أنفسنا. Hadirin yang kami hormati, selesailah sudah seluruh rangkaian acara Wisuda Sarjana ke-9 Program Studi Perbandingan Mazhab dan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Stiba Makassar tahun akademik 1447-1448 Hijriah 2025-2026 Miladia. Kami atas nama panitia dan seluruh sivitas akademika menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah menyukseskan acara ini. Kami memohon ampunan kepada Allah serta permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kekurangan selama acara berlangsung. ونختتم مجلسنا هذا بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Cek 1 2. Mohon izin para asatidzah, wisudawan dan wisudawati untuk bisa berfoto bersama Ustaz, semua berdiri. Di sini saja Ustaz supaya semua bisa kena. Berfoto bersama dengan wisudawan, wisudawati dan para pendamping, menghadap ke depan, menghadap ke panggung. Kemudian kameramen standby di atas panggung. Kalau begini bisa dapat semua satu kali jepret. Ya. Kalau tadi terlalu cepat sesi fotonya sebenarnya. Yes. Ya, baik wisudawan bisa isi saja tempat yang kosong ini, ya. Dan maju-maju Ki. Ya. Begitupun dengan para asatidzah, silahkan berdiri para asatidzah dan juga tamu-tamu VIP yang sudah hadir bisa mengambil posisi cantik di bawah. Ya. Para wisudawan silakan berbaris dengan rapi. Ya. Oke, silakan diisi para wisudawan. Ayo cepat. Ini tempat yang kosong di tengah. Ya. Oke, kemudian siap-siap fotografer. Oke. Bisa agak rapat ke dalam. Ini memang sesi foto bersama agak susah diatur kadang ya.
Rapat ke dalam, jangan paling ujung, kita tidak dapat kamera. Ya. Agak di belakang dia saja Ustaz. Ya, di bagian sana tidak dapat ya. Coba lihat Insan. Hah? Tidak dapat. Sampai di mana batasnya? Sampai di mana batasnya? Antum mundur lagi, bisa mundur lagi. Ya, yang ada di sana bisa ke tengah Ki, ke tengah Ki. Iya, ke tengah Ki. Iya. Oke. Rapat lagi para asatidzah. Ya, tidak dapat di sebelah sana. Ya, bisa rapat. Oke. Bagaimana? Siap? Bisa di belakang Ustadz, kalau tidak dapat di sebelah sana bisa mundur ke belakang, dapat di kamera. Ya. Mundur Ki, mulai dari Ustadz Siraj mungkin bisa ke belakang Ustadz. Ya. Supaya dapat gambar bagaimana? Foto bersama dengan bendera Palestina. Allahu Akbar. Dapat? Masuk lagi, mundur Ki ke belakang yang di sini. Mundur ke belakang Ki. Tidak dapat di situ. Mundur ke belakang. Yang paling ujung. Ya, 5 orang mundur ke belakang. Ya, dapat Ji. Kalau kita mundur dapat Ji. Harus di depan. Ya, baik, dapat. Oke.